Seri 17 Bukek Xiansu. Pusaka Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Dari pihak Pek Lian Pai muncullah Tian Yang Ji, seorang tosu tokoh Pek Lian Kau yang berusia 50 tahun lebih dan dia sudah memegang pedang telanjang di tangan kanannya. Telunjuk kirinya menuding ke arah Yohan sambil berteriak. Yo Pangcu dari Tian Lipang sungguh terlalu menghina kami dari Pek Lian Pai. Sudah lama Pinto mendengar akan kehebatan ilmu dari ketua Tian Lipang, kalau sekarang engkau menghina kami berarti menantang kami. Mari kita selesaikan urusan ini di ujung pedang. Benar, Yo Pangcu juga menghina Pat Kua Pai, kami juga menantang Yo Pangcu untuk menyelesaikan urusan di ujung pedang, terdengar seruan dan seorang laki-laki berusia 40 tahun tokoh Pat Kua Pai juga berdiri sambil menghunus pedang. Yohan tersenyum mengejek. Kita adalah tamu-tamu. Aku tidak mau menghina tuan rumah dengan bertindak sendiri. Kecuali kalau tuan rumah mengizinkan, aku akan menerima tantangan kalian dan kalian berdua boleh maju bersama. Akan tetapi Tian Itosu segera bangkit berdiri dan berseru dengan suaranya yang parau. Harap Samwi suka melihat muka Pinto dan tidak mengadakan keributan dan perkelahian di sini. Yo Pangcu, kami sungguh tidak dapat menyetujui pendapat Pangcu itu. Pada saat seperti sekarang ini, kami membutuhkan sebanyak mungkin tenaga untuk menentang pemerintah, baik dari golongan manapun juga, tidak pandang bulu. Kecuali mereka yang tidak mau bekerja sama dengan kami, terpaksa kami tolak kehadirannya di sini. Yang mau membantu dan bekerja sama untuk berjuang, kami anggap tamu kehormatan kami. Pada saat itu Keng Han juga berada di antara para tamu golongan muda. Dia datang ke Butongsan untuk menuntut ketua Butong Pai tentang permusuhannya dengan mendiang gurunya, gosang lama seperti yang dipesan oleh gurunya itu. Ketika dia sedang mendengarkan perbantahan tadi, tiba-tiba lengannya disentuh orang. Ketika dia menoleh, dia terbelalak heran dan juga kaget dan senang karena yang menyentuh lengannya itu bukan lain adalah Kui Hong, gadis yang pernah dia jumpai di kota Tungsan ketika gadis itu menghajar para murid Pek Hou Bukoan yang bersikap kurang ajar kepadanya. Hong Moi, kau di sini? Hanko, engkau juga di sini, mau apakah? Apakah engkau juga hendak memberontak? Ah, tidak. Aku mempunyai urusan pribadi dengan ketua Butong Pai. Tentu karena pesan gurumu itu, bukan? Berbahaya sekali, Hanko. Dia lihai bukan main dan kau lihat sendiri, di sini banyak temannya yang juga terdiri dari orang-orang tua angkatan tinggi yang lihai bukan main. Aku tidak takut. Bahkan banyak orang ini biar menjadi saksi akan kejahatan Butong Pai yang memusuhi guruku yang tidak berdosa. Jangan, Hanko. Biarlah aku membubarkan dulu mereka ini, baru engkau bicara dengan ketua Butong Pai. Setelah berkata demikian, gadis itu berdiri dan dengan lantang berkata, ditujukan kepada ketua Butong Pai yang baru saja menjawab ucapan Yohan tadi. Hei, apa yang kudengar ini? Butong Pai hendak memberontak terhadap pemerintah dan membujuk semua orang untuk memberontak? Apakah tidak takut akan bala tentara kerajaan yang tentu hendak membasmi kalian semua? Janganlah bertindak begitu bodoh. Semua orang terkejut bukan main mendengar ucapan itu. Kui Hong sendiri agaknya lupa bahwa ia sedang menyamar, bukan sebagai putri pangeran mahkota, melainkan sebagai gadis Kang Ou biasa. Beberapa orang murid Butong Pai sudah mengepung tempat itu dan siap untuk turun tangan. Melihat ini, Yohan yang mengkhawatirkan keadaan gadis itu segera berseru. Tahan dulu. Gadis itu hanya memberi peringatan dan ucapannya memang benar. Kita ini bukan apa-apa kalau berhadapan dengan pasukan pemerintah. Apa artinya beberapa ribu anggota kita semua yang dikumpulkan melawan ratusan ribu pasukan pemerintah? Hanya akan mati konyol dan bunuh diri belaka. Sudah kukatakan bahwa sekarang belum waktunya bergerak, bukan berarti bahwa aku tidak suka berjuang membebaskan rakyat dari penjajahan. Nah, itu baru kata-kata yang bijaksana. Yo Pangcu memang benar sekali. Kalau kita ketahuan pemerintah, kita tentu akan terbasmi habis. Karena itu sebaiknya kita sekarang bubaran saja sebelum ada pasukan pemerintah yang datang, kata pula Kui Hong dengan suaranya yang lantang. Ucapan Kui Hong dan terutama Yohan itu berpengaruh sekali. Mereka yang diam-diam merasa tidak setuju dengan tindakan Butong Pai yang tergesa-gesa, segera meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya hanya tinggal Pek Lian Pai, Pat Kua Pai dan beberapa rombongan kaum sesat saja yang tinggal.
Perkumpulan para pendekar seperti Xiao Limpai dan lain-lain sudah meninggalkan tempat itu, menganggap bahwa Bu Tongpai lancang dan tidak mengenal keadaan. Hal ini membuat Tian Itosu marah sekali dan dia memandang ke arah Kui Hong dengan mata melotot. Akan tetapi pada saat itu, Kang Han sudah melangkah maju menghadapi ketua Bu Tongpai itu dan berkata dengan suara nyaring. Bu Tongpangcu, saya bernama si Kang Han dan saya datang bukan untuk urusan pemberontakan, melainkan untuk bertanya kepada Bu Tongpai mengapa Bu Tongpai memusuhi guruku yang tidak bersalah. Tian Itosu mengelus jenggotnya. Xian Cai, siapakah gurumu? Tanyanya dengan suara yang parau. Guruku bernama Gosang Lama. Gosang Lama, pendeta lama jubah kuning itu? Akan tetapi kami tidak memusuhinya, jawab Tian Itosu, kelihatan bingung. Tian Yangcu yang maju dan melanjutkan keterangan ketuanya. Gosang Lama tidak ada sangkut pautnya dengan kami, akan tetapi dia berani melukai beberapa orang murid kami. Karena itulah kami melawannya dan berhasil mengusirnya dari sini. Jadi benar ucapan Pangcu tadi, bukan kami yang memusuhi, melainkan Gosang Lama sendiri, dan karena engkau muridnya, tentu engkau akan membalaskan kekalahan gurumu itu. Tian Yangcu melompat ke depan diikuti Bok Im Chu dan kedua orang Tosu ini berdiri di depan Kang Han dengan sikap menantang. Kalian mundurlah, kata Tian Itosu kepada dua orang murid utamanya, kemudian dia berdiri dan menghadapi Kang Han. Gosang Lama yang memusuhi kami dan kami yang bertanggung jawab atas kekalahannya dari kami. Karena itu kalau engkau hendak membalas atas kekalahannya itu, Pinto yang akan menghadapimu, orang muda. Kang Han merasa tidak enak kalau berdiam diri. Bagaimanapun juga, dia harus menghormati pesan terakhir dari gurunya. Dia sudah gagal melaksanakan pesan gurunya untuk membunuh Dalai Lama. Apakah sekarang dia juga harus gagal memenuhi pesan yang kedua? Setidaknya, dia harus memperlihatkan sikapnya yang memusuhi Bu Tongpai seperti diharapkan gurunya. Bagus. Hendak kulihat sampai di mana kelihayan Bu Tongpai yang telah mengalahkan guruku, katanya sambil memasang kuda-kuda untuk menghadapi Tian Itosu. Hahaha, Xian Cai. Biarpun badanku sedang sakit, akan tetapi engkau tidak akan mampu mengalahkan aku, orang muda. Sebaiknya engkau menyadari kesalahan gurumu dan tidak menuntut balas agar engkau tidak sampai tewas atau terluka. Yohan memandang heran. Kenapa Tian Itosu sekarang bersikap seperti itu? Kata-katanya bernada angkuh, padahal biasanya Tian Itosu orangnya penyabar dan tentu tidak mau melayani tantangan seorang pemuda seperti itu. Dia mulai merasa tidak senang. Tian Itosu kini sudah berubah. Agaknya dia telah terbujuk oleh orang-orang Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai sehingga kini bukan saja berniat untuk memberontak, akan tetapi juga sikapnya mulai keras. Di samping itu, dia juga merasa sayang kalau sampai pemuda itu tewas di Bu Tongpai, hanya untuk membela seorang guru yang berada di pihak yang bersalah. Dia pun sudah mendengar tentang pemberontakan lama jubah kuning di Tibet, maka kalau guru pemuda ini seorang lama jubah kuning, mungkin lama itulah yang berada di pihak yang bersalah. Akan tetapi dia sudah terlambat karena Kang Han sudah menyerang dengan cepat kepada Tosu itu. Namun serangannya dapat dielakkan oleh Tian Itosu. Pemuda itu menyerang lagi dan begitu dia memainkan ilmu silatnya, Yohan hampir berseru saking kagetnya. Dia sendiri tidak mempelajari ilmu silat itu, akan tetapi dia mengenal ilmu silat itu, karena istrinya juga menguasainya. Itulah Hongin Bun Hoat, ilmu silat yang mencoret-coret di udara seperti orang menuliskan huruf dengan gerakan silatnya. Itulah ilmu keturunan keluarga Pulau Es. Kang Han yang maklum akan kelihayan ketua Bu Tongpai, segera melakukan pukulan jarak jauh dengan tenaga sinkangnya. Kakek itu menahan dengan kedua tangan pula dan akibatnya, keduanya terpental ke belakang. Yohan makin terkejut. Dia maklum akan kelihayan ketua Bu Tongpai itu, akan tetapi pemuda itu mampu membuat ketua itu terdorong ke belakang walaupun dia sendiri pun terdorong ke belakang. Sementara itu, Tian Itosu juga terkejut bukan main dan menjadi penasaran. Dia sudah meloncat maju lagi dan kini dia mencabut sebatang pedang yang berkilauan sinarnya, dan itulah pedang pusaka Pek Choa Kiam, pedang ular putih. Yohan maklum benar betapa bahayanya kalau Tian Itosu sudah mencabut pedang, karena selain pedang itu merupakan pusaka yang ampuh, juga ketua itu memang memiliki keahlian dalam permainan pedang. Maka, tanpa ragu lagi dia lalu melompat dan berdiri di antara mereka yang hendak berkelahi. Harap tahan dulu, serunya lantang. Tian Itosu sudah marah itu menegur.
Yo Pangcu, apakah engkau hendak mencampuri urusan Bu Tongpai? Tidak sama sekali, Totiang. Aku hanya ingin memperingatkan bahwa tidak semestinya Totiang melayani pemuda ini. Gurunya boleh jadi bersalah terhadap Bu Tongpai, akan tetapi pemuda ini tidak bersalah apa-apa. Dia hanya ingin membalaskan kekalahan gurunya dan tidak perlu sampai Totiang mencabut pedang dan membunuhnya. Bukankah sudah sewajarnya kalau yang tua dan yang lebih tinggi tingkatnya mengalah dan menggunakan kesabaran? Tian Itosu mengerutkan alisnya. Xian Cai, kata-katamu memang masuk akal, Pangcu. Akan tetapi engkau tadi tentu melihat dan mendengar sendiri betapa bocah ini yang menantang, bukan kami yang memulai. Mungkin karena dia tidak mengerti dan biarlah saya yang mencoba menyadarkannya, Totiang. Setelah berkata demikian, Yohan lalu menghadapi pemuda itu dan sejenak dia memandang penuh perhatian. Dari sinar mata pemuda itu dia dapat menduga bahwa pemuda itu bukan orang jahat melainkan seorang yang pemberani dan keras hati. Orang muda, dengarlah nasihatku baik-baik. Apa yang kau lakukan ini sama sekali keliru dan menyimpang dari kebenaran. Kang Han mengerutkan alisnya memandang. Dia tadi sudah merasa suka kepada Yohan yang menentang kehendak Bu Tongpai yang mengajak memberontak terhadap pemerintah. Kalau ayah kandungnya sekarang sudah menjadi kaisar, bukankah berarti pemberontakan itu ditujukan kepada ayahnya? Atau setidaknya pemberontakan ini ditujukan kepada keluarganya karena ayahnya adalah pangeran mahkota. Tentu saja niat memberontak Bu Tongpai itu sudah membuat hatinya tidak senang dan dia condong menyetujui pendapat Yohan yang menentang niat itu. Paman, harap paman tidak mencampuri urusan kami. Bagaimana paman dapat mengatakan perbuatanku keliru dan menyimpang dari kebenaran? Bukankah sudah selayaknya kalau seorang murid membela gurunya yang sudah mati? Sebelum meninggal dunia, guru saya memesan agar saya membalaskan permusuhannya dengan Bu Tongpai. Membalas dendam itu sendiri merupakan perbuatan yang tidak benar, hanya menurutkan nafsu kebencian dan amarah. Setelah engkau mendapat keterangan bahwa gurumu berada di pihak yang bersalah, apakah engkau akan melanjutkan balas dendammu itu? Bukankah kalau begitu berarti engkau akan menambah beban dosa gurumu? Sepatutnya engkau menebus kesalahan gurumu dengan perbuatan yang benar, bukan memperbesar dosa itu dengan perbuatan yang tidak benar. Engkau masih muda dan perlu banyak belajar dari kehidupan, jangan menurutkan nafsu. Apa yang dapat kau lakukan terhadap perkumpulan Bu Tongpai yang besar? Dan ketahuilah, aku sendiri menjadi saksi bahwa perkumpulan Bu Tongpai terdiri dari pendekar-pendekar yang berilmu tinggi dan tidak biasa melakukan kejahatan. Kang Han merasa terpukul sekali. Nasihat itu hampir sama dengan nasihat yang diterimanya dari Dalai Lama. Pada saat itu, Kui Hong sudah berada di sampingnya. Apa yang diucapkan paman ini semua benar, Hanko. Marilah kita pergi dari tempat ini. Arwah suhumu tentu akan mengampunimu kalau dia menginsafi kesalahannya. Kui Hong menarik tangannya dan Kang Han tidak membantah lagi ketika ditarik pergi oleh Kui Hong. Adapun Yohan merasa senang sekali melihat pemuda itu sudah mau meninggalkan tempat itu. Dia sendiri lalu memberi hormat kepada Tian Itosu dan berkata, "Terima kasih atas undangan Totiang, dan saya mohon diri karena merasa tidak pada tempatnya kalau saya menghadiri pertemuan ini." Melihat dua orang tokoh Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai yang tadi menantangnya, dia menambahkan sambil menoleh ke arah mereka. Kalau masih ada yang merasa penasaran dengan pendapatku tadi dan hendak menyelesaikan urusan dengan kekerasan, saya dapat melayaninya di kaki gunung, di luar wilayah Bu Tongpai. Setelah berkata demikian, Yohan pergi dan setelah dia pergi, lebih banyak lagi orang yang meninggalkan tempat itu. Terpaksa Tian Itosu melanjutkan perundingannya dengan orang-orang yang sebagian besar dari golongan sesat. "Orang muda, perlahan dulu." Kang Han yang sedang berjalan bersama Kui Hong itu terkejut dan menahan langkahnya, lalu memutar tubuhnya. Kiranya yang menegurnya adalah ketua Yohan yang tadi telah menasihatinya. "Ada keperluan apakah paman menyusul perjalananku?" tanya Kang Han dengan sikap hormat. "Aku sengaja mengejar karena ada sesuatu yang ingin sekali kubicarakan denganmu." "Bukankah namamu tadi si Kang Han? Dan nona ini siapakah?" "Namaku Kui Hong, paman," kata Kui Hong ramah. "Paman tadi berani sekali menentang para pemberontak itu, untung tidak terjadi perkelahian." "Engkau lebih berani, nona. Engkau mengancam mereka semua sehingga menyadarkan banyak orang." "Aku hanya bicara sebenarnya. Di waktu yang aman ini, kenapa orang bicara tentang pemberontakan? Kalau ketahuan pemerintah, bukankah itu mencari penyakit namanya?"
Paman, kata Keng Han. Urusan apakah yang hendak Paman bicarakan dengan aku? Begini Keng Han. Benarkah gurumu itu Gosang Lama? Benar sekali. Akan tetapi aku melihat gerakan ilmu silatmu tadi sama sekali tidak asing bagiku. Bukankah engkau tadi menggunakan ilmu silat Hong In Bun Hoat, ilmu dari keluarga Pulau Es? Apakah engkau masih keluarga atau murid keluarga Pulau Es? Sama sekali bukan, Paman. Terus terang saja, aku mempelajari ilmu itu dari Pulau Hantu, melalui coretan-coretan di dinding gua di sana. Ah, engkau telah mewarisi ilmu yang menjadi pusaka Pulau Es? Akan tetapi tiba-tiba mereka menghentikan bicara mereka karena mereka mendengar gerakan orang. Dan tak lama kemudian tempat itu sudah penuh dengan orang-orang Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai, jumlah mereka tidak kurang dari 50 orang, dipimpin oleh Tian Yang Ji, tokoh Pek Lian Kau itu dan seorang Tosu bernama Kuai Tosu tokoh Pat Kua Pai. Di dekat mereka masih terdapat seorang pemuda yang amat gagah perkasa, tinggi besar dan berwajah tampan, matanya lebar sekali menambah ketampanan wajahnya yang bundar. Yo Pangcu, engkau tadi menantang kami. Nah, sekarang kami datang untuk mencoba kepandaian Ketua Tian Lipang, kata Tian Yang Ji dengan marah. Ketua Tian Lipang ternyata hanya seorang penakut yang berpura-pura menjadi patriot, tidak berani diajak berjuang melawan penjajah, kata pula Kuai Tosu. Yohan memandang dengan senyum mengejek. Sikapnya yang tenang membuat Keng Han dan Kui Hong kagum sekali. Dikepung 50 orang lebih masih demikian tenangnya. Benar-benar seorang gagah perkasa Ketua Tian Lipang ini. Diam-diam Keng Han mengambil keputusan untuk membela Ketua Tian Lipang ini sekuat tenaga. Menggunakan banyak orang untuk menggertak, apakah ini yang dinamakan gagah perkasa? Mengandalkan pengeroyokan untuk mencapai kemenangan, anak kecil pun bisa dan terutama orang-orang yang curang sekali, kata Kui Hong dengan lantang. Gadis lancang mulut. Tadi pun di sana engkau bicara seolah engkau membela kerajaan Manchu. Apakah engkau menjadi antek atau mata-mata Manchu? Untuk melawanmu, tidak perlu keroyokan, Pinto sendiri saja pun cukup untuk melawanmu, kata Kuai Tosu menantang gadis itu. Bagus. Siapa takut kepada segala macam Tosu Bao? Jubahmu saja seperti Tosu dan Pertapa, akan tetapi siapa tidak tahu dalamnya? Engkau seperti buaya berkulit ikan emas, di luarnya bagus di dalamnya busuk. Aku tidak takut kepadamu, kata Kui Hong sambil mencabut pedangnya. Gadis yang pakaiannya serba biru ini membusungkan dada dan memandang dengan mata bersinar-sinar. Tuyu, hati-hatilah. Melihat hiasan rambut gadis itu, agaknya ia yang disebut orang si bangau emas, kata Tian Yang Ji memperingatkan kawannya. Wah, kebetulan sekali kalau begitu. Benarkah engkau si bangau emas, Nona? Tanya Kuai Tosu. Kalau benar, mau apa? Lekas engkau minggat dari sini kalau takut. Hahaha, masih muda namun mulutnya tajam sekali dan lagatnya seperti seekor naga. Bagus, mari kita main-main sebentar, Nona. Kuai Tosu juga mencabut pedangnya dan Kui Hong segera menyerang dengan hebatnya. Demikian ganas serangannya sehingga lawannya terkejut dan tidak berani memandang ringan. Apalagi ketika Kui Hong memainkan Ngo Heng Sin Kiam, Tosu itu segera terdesak dan terpaksa harus memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan yang dahsyat sekali itu. Sementara itu, Tian Yang Ji berkata kepada Yohan. Yo Pangcu, mari kita selesaikan urusan di antara kita dengan senjata. Kata-kata ini dilanjutkan dengan pencabutan pedangnya. Majulah, Totiang. Senjataku hanyalah kaki tanganku yang diberikan Tuhan kepadaku, jawab Yohan dan memang Ketua Tian Lipang ini tidak pernah menggunakan senjata. Selain dia mengandalkan kaki tangannya, juga ilmu kepandaiannya sudah sedemikian tingginya sehingga apapun yang dipegangnya dapat dijadikan senjata. Bagus, engkau sendiri yang mengatakan jangan bilang bahwa Pinto curang, kata Tosu itu sambil menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi dengan mudahnya Yohan mengelak sambil membalas serangan Tosu yang cukup lihai itu. Keng Han melihat betapa lihainya lawan Kui Hong sehingga dia merasa khawatir akan keselamatan nona ini. Hong Moi, biarkan aku saja melawan Tosu itu, katanya. Akan tetapi pemuda tinggi besar dan gagah itu sudah maju menghadapinya. Sobat, engkau adalah lawanku. Mari majulah kalau engkau memang memiliki kegagahan. Sebetulnya Keng Han enggan berkelahi dengan orang itu tanpa alasan apapun. Maka dia ragu-ragu dan tidak menjawab, hanya memperhatikan Kui Hong yang sesungguhnya bertemu lawan yang tangguh.
Biarpun gadis ini memiliki ilmu pedang Ngokeng Sin Kiam yang ampuh, namun ia kalah pengalaman sehingga setelah Tosu itu mulai mengenal gerakannya, gadis itu berbalik terdesak mundur. Pemuda itu karena tidak ditanggapi oleh Kang Han, juga memperhatikan jalannya perkelahian antara Yohan dan Tian Yang Ji. Alisnya berkerut melihat betapa Yohan mempermainkan Tian Yang Ji. Biarpun ketua Tian Lipang itu hanya bertangan kosong saja dan Tian Yang Ji bersenjata pedang, namun jelas nampak betapa dalam belasan jurus saja Tian Yang Ji mulai terdesak hebat. Melihat ini, pemuda itu mengeluarkan teriakan mengguntur dan melompat dekat lalu menyerang Yohan dengan pukulan jarak jauh yang mendatangkan angin besar. Yohan terkejut dan menangkis. Tangkisan itu membuat dia mundur 2 langkah, akan tetapi pemuda itu pun terhuyung mundur. Melihat pemuda itu melakukan pengeroyokan, Kang Han menjadi penasaran. "Jangan curang!" Kang Han berseru dan dia lalu menyerang pemuda itu. Pemuda itu menangkis dan kembali 2 tenaga yang dahsyat bertemu. Akibatnya Kang Han terdorong mundur, akan tetapi pemuda itu pun terhuyung. Keduanya sama-sama terkejutnya dan maklum bahwa lawan memiliki tenaga yang kuat sekali. Kini pertandingan menjadi 3 pasang. Kui Hong masih terdesak oleh Koai Tosu yang lihai sekali ilmu pedangnya. Untung Kui Hong telah menguasai Ngoheng Sin Kiam sehingga ia masih mampu melindungi dirinya sehingga pedang lawan tidak pernah dapat menembus pertahanannya. Kalau tidak tentu sudah sejak tadi ia roboh, perkelahian antara Yohan melawan Tian Yang Ji sebaliknya membuat Tosu itu terdesak. Walaupun dia berpedang dan Yohan tidak, namun dia hampir tidak kuat lagi menghadapi ilmu butek Hoat Keng dari Yohan yang amat hebat. Akan tetapi yang paling ramai dan dahsyat adalah pertandingan antara Kang Han dan pemuda itu. Mereka ternyata memiliki tenaga yang seimbang. Kang Han memainkan ilmu-ilmu yang didapatinya di Pulau Hantu, yaitu Hong In Bun Hoat dan Toat Beng Bian Kun, bahkan mengerahkan tenaga panas dan dingin yang berada di tubuhnya. Namun, pemuda itu masih dapat mengimbanginya dengan ilmu silat yang aneh dan bentakan-bentakan yang mengandung kekuatan sihir. Kalau saja Kang Han tidak memiliki sinkang kuat sekali berkat latihan Fiang Sinkang dan Swat Im Sinkang, tentu dia terpengaruh oleh bentakan-bentakan yang mengandung kekuatan sihir itu. Tiba-tiba Tian Yang Ji yang terdesak itu berseru dan anak buahnya maju mengeroyok, demikian pula dengan anak buah Koai Tosu. 50 orang maju mengeroyok 3 pendekar itu. Tentu saja Yohan, Kui Hong dan Kang Han harus mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaganya menghadapi pengeroyokan itu. Mereka sudah merobohkan beberapa orang pengeroyok, akan tetapi karena lawan mereka tangguh sekali, pengeroyokan itu membuat mereka sibuk juga. Terutama Kui Hong. Menghadapi Koai Tosu seorang saja ia sudah repot, apalagi dikeroyok belasan orang. Ia mulai mundur dan lelah karena harus menangkis sekian banyak senjata yang menyerangnya. Keadaan gadis itu mulai gawat, sedangkan Yohan dan Kang Han tidak berdaya menolongnya karena mereka sendiri repot. Dengan pengeroyokan itu, pada saat yang gawat itu, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda yang banyak sekali, dan tak lama kemudian muncul pasukan pemerintah yang tidak kurang dari 100 orang banyaknya. Seorang perwira yang memimpin pasukan itu berseru, "Tuan Puteri dalam bahaya. Cepat selamatkan beliau." Dan dia sendiri sudah menyerbu dengan pedangnya membantu Kui Hong yang dikeroyok banyak orang. Para anak buah pasukan itu pun menyerbu dan kini anak buah Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai berbalik menjadi kalang kabut dan terdesak oleh pasukan yang 2 kali lipat banyaknya itu. Melihat ini, Tian Yang Ji terkejut bukan main. Dia memutar pedangnya, melompat mundur dan melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, dia berteriak, "Gulam Sang, cepat melarikan diri." Paling ramai dan dahsyat adalah pertandingan antara Kang Han dan pemuda itu. Mereka ternyata memiliki tenaga yang seimbang. Kang Han memainkan ilmu-ilmu yang didapatinya di Pulau Hantu, yaitu Hong In Bun Hoat dan Toat Beng Bian Kun, bahkan mengerahkan pemuda tinggi besar yang masih melawan Kang Han mendengar seruan ini lalu melompat ke belakang, sementara Kang Han sendiri tertegun mendengar suara Tian Yang Ji tadi sehingga dia tidak mengejar. "Gulam Sang?" Dia teringat akan pesan mendiang gurunya, Gosang Lama agar kelak bekerja sama dengan putra suhunya itu yang bernama Gulam Sang. Jadi pemuda tinggi besar itu putra gurunya. Menurut Dalai Lama, putra gurunya itu telah menjadi murid Dalai Lama. Tidak mengherankan kalau dia memiliki ilmu yang tinggi sehingga dalam pertandingan tadi dia tidak mudah mengalahkannya. Koai Tosu juga melarikan diri bersama Tian Yang Ji, diikuti teman-temannya yang belum roboh. "Jangan kejar,
teriak Kui Hong kepada komandan pasukan itu. Perwira itu menghampiri Kui Hong dan memberi hormat. Tuan Putri tidak apa-apakah? Tidak terluka? Sama sekali tidak. Untung kalian muncul membantu, kalau tidak tentu kami akan celaka. Bok Chiang Kun, bagaimana engkau dapat muncul bersama pasukanmu di sini? Kami mendapat tugas dari Yang Mulia Pangeran Mahkota untuk mencari Tuan Putri. Sudah sebulan lebih kami mencari dan kebetulan saja kami mendapatkan Paduka di sini. Kami pikir bahwa mungkin sekali Paduka pergi ke Butongsan. Sementara itu, Yohan dan Keng Han mendengar semua percakapan itu. Wajah Keng Han berubah saking kagetnya mendengar ucapan Panglima itu terhadap Kui Hong. Tuan Putri? Pangeran Mahkota? Apa artinya ini? Jadi Kui Hong adalah seorang putri istana dan masih ada hubungannya dengan Pangeran Mahkota? Yohan juga tercengang dan dia lalu memberi hormat kepada Kui Hong. Kiranya Nona adalah Tuan Putri dari istana. Maafkan kalau saya bersikap kurang hormat. Ah, Paman Yo. Putri atau bukan aku tetap saja sama, dan aku yang berterima kasih. Kalau tidak ada paman tadi, tentu aku sudah celaka di tangan mereka. Keng Han memandang gadis itu dan Kui Hong juga memandangnya. Dua pasang mata bertemu pandang dan melihat pemuda itu diam saja tidak mengeluarkan suara. Kui Hong tersenyum dan berkata, Hanko, mengapa engkau diam saja? Engkau adalah putri istana. Dan aku. Keng Han tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena dia tadinya hendak berkata bahwa dia pun putra Pangeran Mahkota. Untung dia masih ingat dan menyimpan rahasianya. Sebelum dia bertemu dengan ayahnya, dia tidak akan membuka rahasianya. Benar, aku memang putri Pangeran Mahkota dan namaku Tau Kui Hong, lalu mengapa, Hanko? Aku masih Kui Hong yang biasa itu bagimu. Akan tetapi, Tuan Putri. Sebut aku Hong Moi seperti biasa, Hanko. Kita masih tetap sahabat, bukan? Benar, Hong Moi, kita tetap bersahabat. Pada saat itu, Bong Chiang Kun memberi hormat kepada Kui Hong dan berkata, sudah berbulan Paduka meninggalkan istana. Yang Mulia Pangeran amat gelisah, maka harap Paduka segera mengikuti kami untuk pulang ke kota raja. Itu benar sekali, Tuan Putri. Sebaiknya Tuan Putri segera mengikuti pasukan ini pulang ke kota raja, kata Yohan yang ikut merasa tidak enak sekali. Tanpa disengaja, dia malah melindungi putri pangeran penjajah. Keng Han merasa tidak enak kalau diam saja. Memang itu yang paling tepat, Hong Moi. Orang tuamu tentu cemas memikirkan keselamatanmu. Engkau ikutlah dengan kami ke kota raja, Hanko. Bukankah dahulu engkau mempunyai niat melihat-lihat kota raja? Tidak sekarang, Hong Moi. Lain kali kalau aku ke kota raja, aku tentu akan mencarimu. Benarkah, Hanko? Datang saja ke istana ayahku. Ayahku adalah Pangeran Mahkota dan semua orang tahu di mana istananya. Keng Han merasa terharu. Jangan-jangan gadis ini adalah saudaranya seayah. Baik, Hong Moi. Kui Hong lalu diberi seekor kuda yang bagus dan berangkatlah ia dikawal pasukan itu meninggalkan kaki pegunungan Butongsan. Setelah gadis itu pergi dan derap kaki kuda tidak terdengar lagi, bayangannya tidak nampak lagi, Keng Han terharu dan menghela napas panjang. Yohan agaknya mengerti akan isi hati pemuda itu dan dia pun menghibur. Ada waktunya berpisah dan ada waktunya bertemu, sobat muda. Aku melihat gadis itu baik sekali padamu sehingga kelak kalian tentu akan dapat saling berjumpa kembali. Tiba-tiba timbul keinginan di hati Keng Han untuk minta keterangan dari Yohan ini. Sebagai ketua Tian Lipang dan seorang pendekar kenamaan, tentu Yohan mengetahui banyak tentang keluarga kaisar. Paman Yo, kalau boleh aku bertanya, siapakah nama Pangeran Mahkota itu? Pertanyaan yang diajukan sambil lalu ini tidak menarik kecurigaan Yohan dan dianggap pertanyaan biasa seorang yang ingin tahu karena Pangeran Mahkota itu ayah dari gadis yang menjadi sahabat pemuda itu. Namanya Pangeran Mahkota Tau Kuang. Keng Han menyimpan keheranannya. Tadinya dia menduga namanya Tau Seng. Ataukah ayahnya itu kini telah menjadi kaisar? Dan siapakah nama kaisar sekarang, Paman? Ah, engkau belum tahu? Agaknya engkau belum banyak merantau di dunia ramai, Keng Han. Nama kaisar adalah Kaisar Chiaching. Kembali Keng Han termenung. Kalau kaisar dan putra mahkotanya bukan ayahnya, lalu di mana adanya ayahnya dan apa pula kedudukannya?
Dengan hati-hati agar jangan sampai kentara bahwa dia menaruh perhatian, dia lalu bertanya. Memang saya belum banyak merantau di dunia ramai sehingga tidak tahu apa-apa, Paman. Akan tetapi saya pernah mendengar tentang seorang pangeran bernama Pangeran Tao Seng. Adakah nama pangeran yang demikian itu? Pangeran Tao Seng. Johan mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Kalau tidak salah 20 tahun yang lalu Pangeran Tao Seng itu bersama Pangeran Tao San telah menerima hukuman buang. Mereka dihukum karena berselisih dengan Pangeran Mahkota Tao Kuang. Ah, dibuang. Kemanakah? Mana aku tahu? Mungkin juga dia sudah meninggal dunia sekarang. Orang yang dihukum amat berat, apalagi dihukum buang di tempat terasing, jarang yang kuat bertahan. Hampir saja Keng Han meloncat saking kaget dan sedihnya mendengar ini. Ayahnya yang disangka menjadi pangeran atau bahkan kaisar itu, telah meninggal dalam pembuangan. Kenapa, Keng Han? Kenapa engkau menanyakan pangeran itu? Ah, tidak apa-apa, Paman. Hanya aku pernah bertemu seorang yang dahulu pernah ditolong oleh Pangeran Tao Seng, dan minta kepadaku untuk menyampaikan hormatnya kalau aku kebetulan bertemu dengannya. Oh, begitukah? Keng Han, aku tertarik sekali melihat engkau ketika berkelahi tadi melawan pemuda tinggi besar yang lihai sekali itu. Engkau mampu menahan pukulannya dan engkau menggunakan ilmu-ilmu Pulau Es. Agaknya aku melihat pula engkau mempergunakan ilmu Toat Beng Bian Kun. Benarkah? Keng Han juga kagum sekali. Orang ini dapat mengenal ilmu pukulannya, padahal dia sendiri dikeroyok banyak orang. Benar, Paman. Memang di Pulau Hantu itu aku menemukan dua ilmu silat itu yang kupelajari dengan tekun. Dan tenagamu itu? Coba kau terima pukulanku ini, Keng Han. Johan lalu mendorongkan kedua tangannya ke arah Keng Han. Serangkum angin yang dahsyat menyambar dan Keng Han terkejut sekali. Cepat dia menerima dengan kedua tangannya dan secara otomatis dua hawa yang berlawanan dalam tubuhnya bekerja. Wutut. Des. Keduanya terdorong ke belakang dan Johan berseru kaget. Ah, bukankah kedua tanganmu itu menggunakan tenaga Fiang Sinkang dan Swat Im Sinkang? Karena sudah ketahuan, terpaksa Keng Han membenarkan. Memang aku juga mempelajari Sinkang itu dari coretan di dinding gua. Bukan main. Kalau begitu engkau benar-benar telah mewarisi pusaka Pulau Es, Keng Han. Berhati-hatilah engkau dan pergunakan ilmu-ilmu itu untuk kebaikan. Ketahuilah bahwa keluarga para pendekar Pulau Es adalah para pendekar yang gagah perkasa. Kalau engkau keliru menggunakan ilmu-ilmu itu ke arah kejahatan, pasti mereka semua akan mencarimu dan membinasakanmu. Ilmu-ilmu pusaka Pulau Es tidak boleh dipergunakan untuk kejahatan. Semoga Tuhan menghindarkan aku dari perbuatan jahat, Paman, kata Keng Han penuh semangat. Dia adalah putra bangsawan. Ayahnya seorang pangeran Manchu dan ibunya adalah putri kepala suku Hitan, bagaimana mungkin dia menjadi seorang penjahat? Mereka lalu berpisah. Johan kembali ke Tian Lipang di Bukit Naga dan Keng Han melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, dia menjadi bingung. Bagaimana kalau ayahnya benar-benar telah tewas seperti diduga oleh Johan tadi? Bagaimanapun juga, dia harus menyelidiki ke kota raja dan kalau benar ayahnya telah mati, dia harus membalas kematian ayahnya itu. Pantas selama ini ayahnya tidak pernah menengok ibunya. Kiranya dia dihukum buang. 20 tahun yang lalu, jadi tidak lama setelah ayahnya meninggalkan ibunya. Keng Han berjalan dengan wajah muram. Dia teringat kepada Kui Hong. Harus diakuinya bahwa dia tertarik sekali kepada Kui Hong yang bersikap amat baik kepadanya. Hampir dia menduga bahwa dia telah jatuh hati kepada gadis itu. Akan tetapi kenyataannya membuat dia muram dan berduka. Kui Hong adalah Tao Kui Hong, masih saudara sepupunya. Mereka bermarga Tao yang sama, maka sudah tentu tidak mungkin mereka saling jatuh cinta dan berjodoh. Makin dikenang semakin sedih hatinya. Selagi dia berjalan perlahan-lahan tidak peduli kemana dia pergi asal ke timur, tiba-tiba pendengarannya yang tajam mendengar langkah kaki orang. Cepat dia menyelinap dan bersembunyi di balik semak belukar. Tak lama kemudian dia melihat dua orang kakek berjalan dengan langkah panjang. Seorang di antara mereka segera dikenalnya sebagai kakek yang dahulu pernah memukulnya ketika mereka bertemu di Pulau Hantu. Kakek raksasa berambut putih itu tidak akan pernah dilupakan. Adapun kakek kedua adalah seorang berusia 60-an tahun, bertubuh tinggi kurus,
tangan kanan memegang sebatang dayung baja dan lengan kirinya memanggul tubuh seorang wanita yang pakaiannya serba putih dan mukanya tertutup topeng sutra putih pula. Jantung Kang Han berdebar tegang. Itulah gadis berpakaian putih yang menjadi sumoi dari Biekiam Niochu. Jelas bahwa gadis itu telah tertotok. Tubuhnya lemas ketika dipanggul kakek tinggi kurus itu. Kakek yang usianya sudah 70 tahun lebih itu memang benar adalah Suat Hai Lokui, kakek yang dulu bertemu dengan Kang Han di Pulau Hantu. Adapun kakek kedua yang menawan So Ucuin, gadis berpakaian putih itu adalah Tung Hai Lomo. Kedua orang kakek ini sedang berjalan seiring menuju ke Butongsan. Bagaimana gadis berpakaian putih itu sampai jatuh ke tangan Tung Hai Lomo? Gadis itu adalah murid Anghua Nio, murid kedua akan tetapi karena ia lebih berbakat dan lebih disayang oleh Anghua Nio maka dalam hal ilmu silat, ia lebih lihai dari sucinya, Siang Biekiok atau Biekiam Niochu. Akan tetapi ia yang begitu lihai bagaimana sampai dapat ditawan dua orang kakek datuk sesat itu? Terjadinya tadi pagi. Ketika itu Sou Chun In sedang berjalan seorang diri. Ia melewati sebuah dusun dan di dusun itu sedang diadakan keramaian karena ada pesta pernikahan di rumah kepala dusun. Tentu saja semua penghuni dusun itu berdatangan dan suasananya ramai dan meriah sekali. Selagi orang ramai merayakan pesta itu, datanglah dua orang kakek memasuki tempat pesta. Mereka berdua disambut sebagai tamu walaupun tidak ada yang mengenalnya, dan memang demikianlah kebiasaan di dusun itu. Setiap ada pesta, siapapun yang datang dianggap tamu dan disuguhi hidangan. Dua orang kakek itu bukan lain adalah Suat Hai Lokui dan Tung Hai Lomo. Dasar dua orang datuk sesat, mereka tidak merasa puas hanya dilayani sebagai tamu biasa. Hai, tidak tahukah kalian siapa yang datang? Kami adalah dua orang datuk dan kami minta pelayanan istimewa. Hayo keluarkan arak pengantin yang terbaik dan hidangan yang paling lezat. Kemudian sepasang pengantin harus melayani kami makan minum. Demikian kata Tung Hai Lomo yang berwatak mata keranjang itu. Suat Hai Lokui hanya tertawa saja melihat ulah kawannya. Tentu saja suasana menjadi gempar. Tuan rumah, si kepala dusun, datang menemui mereka dan berusaha untuk membujuk mereka agar jangan membuat kacau pesta pernikahan. Mereka akan dilayani sebagai tamu terhormat seperti yang lain. Tidak, pengantin wanita harus melayani kami makan minum. Tung Hai Lomo membentak. Kepala dusun itu menjadi marah. Bersama beberapa orang pemuda dia menghampiri dua orang tua itu dan berkata dengan suara tegas. Kami tidak bisa menuruti kehendak kalian yang tidak pantas itu. Kalau mau menerima pelayanan kami atau pergi dari sini dan jangan menimbulkan kekacauan. Lomo menoleh kepada Lokui. Mereka belum mengenal kami maka berani sembarangan. Mereka harus dihajar agar mengenal siapa kami. Kedua orang kakek itu lalu menerjang maju dan kepala dusun bersama 6 orang pemuda itu sudah terlempar ke sana-sini. Orang-orang muda di dusun itu menjadi marah. Mereka lalu maju mengeroyok, akan tetapi hasilnya mereka sendiri yang terlempar malang melintang terkena tamparan dan tendangan kakek itu. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring lembut. Dari mana datangnya dua orang kakek yang begini jahat? Dan muncullah seorang gadis berpakaian putih yang wajah bagian bawahnya tertutup kain putih pula. Demikian cepat gerakannya sehingga tidak ada orang yang melihatnya datang. Lokui dan Lomo juga menengok dan menghadapi gadis itu. Mereka tertawa dan Lomo berkata, "Hah, kenapa gadis secantik kamu menutupi mukamu dengan kain? Engkau pun harus melayani kami makan minum bersama mempelai wanita, jadi ada dua orang pelayan untuk kami berdua." Jiwi, kalian berdua, tentulah seorang datuk yang tingkatnya sudah tinggi dalam ilmu silat. Mengapa masih tidak malu mengganggu orang dusun? Harap Jiwi menghentikan perbuatan yang akan mencemarkan nama besar Jiwi sendiri. Gadis itu berkata lagi. Sepasang matanya yang tidak ditutupi itu nampak bening dan bersinar tajam menyapu kedua orang datuk sesat itu. Nona, siapakah engkau? Apalagi baru seorang gadis muda sepertimu, bahkan kalau gurumu sendiri datang ke sini, kami tidak akan gentar menghadapinya. Guruku adalah seorang pendeta wanita bernama Anghua Nio. Kalau melihat perbuatan kalian, kalian tentu tidak akan diberi ampun. Dua orang kakek itu bangkit berdiri. Aha, kiranya murid Anghua Nio, seru Lokui. Bagus, kini aku mendapat kesempatan untuk membalas penghinaan yang pernah kuterima dari Anghua Nio.
Dan nona ini tentu cantik luar biasa, sayang kalau dilewatkan begitu saja, kata Lomo sambil menyeringai. Kiranya kalian adalah orang-orang yang sesat dan memang patut diberi hajaran, kata gadis itu yang bukan lain adalah Shou Chuin yang kebetulan lewat di dusun itu. Lokui, biar aku yang menangkap gadis ini, kata pula Lomo yang sudah tergiur hatinya melihat bentuk tubuh dan juga muka bagian atas dari Shou Chuin. Lokui hanya tersenyum dan menenggak arak dari guci yang berada di atas meja. Tunghai Lomo memandang rendah gadis berkedok itu, maka dia tidak menggunakan dayungnya yang dia sandarkan di meja. Dia lalu menerjang dengan kedua tangannya yang panjang itu menerkam dari kanan kiri. Agaknya dengan tubrukan dia hendak menangkap gadis itu. Akan tetapi dia kecelik sama sekali hanya menerkam angin belaka. Shou Chuin sudah dapat mengelak dengan amat mudahnya, dan dengan geseran kakinya sudah berada di belakang lawan. Lomo membalik dengan cepat dan kini menyerang lagi dengan pukulan yang dilanjutkan cengkeraman tangannya. Shou Chuin menangkis dengan cepat dan tangkisan itu membuat tangan yang mencengkeram itu terpental dan gadis itu membalas dengan tamparan yang kuat ke arah muka kakek tinggi kurus itu. Lomo menjadi terkejut sekali. Tamparan itu keras dan mendatangkan angin, maka dia lalu meloncat ke belakang untuk menghindarkan dirinya. Tiba-tiba ada sinar kecil putih meluncur ke arah mukanya. Lomo terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi ujung sabuk sutera putih yang panjang itu masih mengenai pundaknya. Prat! Dan dia terhuyung ke belakang. Baju di pundaknya robek dan kulit pundaknya terasa perih. Bukan main marahnya. Disambarnya dayung baja yang disandarkan pada meja tadi dan kini dia menyerang dengan ganasnya kepada gadis berpakaian putih itu. Para tamu menjadi geger. Medan pesta menjadi medan perkelahian. Kepala dusun dan para orang muda yang tadi sudah berkenalan dengan kelihayan Lomo hanya bisa menonton sambil berdoa semoga gadis berpakaian putih itu mendapatkan kemenangan. Perkelahian berlangsung seru dan seimbang. Lomo memainkan dayungnya yang menyambar-nyambar. Akan tetapi gadis itu lincah sekali gerakannya sehingga setiap sambaran dayungnya selalu dapat dihindarkan. Bahkan lecutan sabuk suteranya yang meledak-ledak itu kadang mengancam kepalanya yang mengirim totokan ke arah jalan-jalan darah di tubuhnya. Biarpun pertandingan berjalan seimbang, namun karena Lomo kalah dalam hal kecepatan bergerak, dia lebih banyak menerima serangan dan kelihatan terdesak. Melihat temannya tidak mampu mengalahkan gadis itu, Lokui tidak tinggal diam. Dia mendendam kepada Anghua Nio yang pernah mengalahkannya dalam pertandingan. Maka kini dia hendak melampiaskan dendamnya kepada murid Anghua Nio. Dia segera maju dan melancarkan pukulannya yang mengandung sinkang dingin. Merasa ada hawa dingin menghantamnya dari samping, Shou Chuin terkejut dan maklum bahwa kakek kedua membantu temannya. Dia mengelak dengan loncatan ke kiri sambil memutar sabuk suteranya yang melingkar dan membalik menyerang Lokui. Akan tetapi Lokui menangkisnya dengan pukulannya yang ampuh sehingga ujung cambuk itu terpental. Pada saat itu, dayung di tangan Lomo sudah menyambar lagi. Shou Chuin mengelak akan tetapi pukulan Lokui kembali menyambar dengan dahsyatnya. Kembali Chuin melompat ke belakang untuk menghindarkan diri. Sebetulnya, tingkat kepandaian Shou Chuin sudah tinggi dan kalau dibandingkan dengan Lokui atau Lomo, tingkatnya seimbang. Akan tetapi karena kedua iblis tua itu maju bersama mengeroyoknya, tentu saja ia menjadi kewalahan. Akhirnya, sebuah pukulan dari Lokui menyerempet pundaknya, membuat ia terhuyung dan kesempatan itu dipergunakan oleh Lomo untuk menotopnya sehingga ia menjadi lemas dan tak mampu bergerak lagi. Lomo tertawa puas dan memanggul tubuh yang ramping itu, lalu mengambil sabuk sutera putih itu dan menggunakannya untuk mengikat kedua tangan Chuin. Mari kita pergi dari sini, katanya kepada Lokui. Karena merasa tidak enak bahwa semua orang dusun memusuhi mereka, Lokui menyambar seguci arak dan pergi mengikuti temannya yang sudah lebih dulu melangkah pergi sambil memanggul tubuh Chuin. Hei, tunggu dulu, kata Lokui setelah mereka meninggalkan dusun itu. Untuk apa engkau menawannya? Hehehe, untuk apa? Tentu untuk bersenang-senang. Gadis ini cantik sekali. Bodoh. Apakah kau tidak lihat dulu mukanya yang ditutupi itu? Bukan tidak ada sebabnya ia selalu menutupi mukanya, kata Lokui. Mendengar ini, Lomo lalu menurunkan tubuh Shou Chuin ke atas tanah dan tangannya menyingkap kedok putih itu. Dia terbelalak dan Lokui tertawa mengejeknya. Kalau begitu, kita bikin mampus saja bocah setan ini. Untuk apa dibawa-bawa, kata Lomo dengan marah.
Nanti dulu. Aku pernah diperhina oleh Anghua Nio, pernah dikalahkannya walaupun selisihnya sedikit saja. Aku ingin membawa muridnya kepadanya untuk menghinanya. Kalau ia marah dan menyerangmu? Hahaha, sudah kukatakan bahwa aku hanya kalah sedikit saja olehnya. Kalau ada engkau yang membantuku, tentu kita berdua akan mampu membunuhnya dengan mudah. Engkau hendak membawa aku bermusuhan pula dengannya? Lomo membantah. Kawan. Bukankah kita sudah bersekutu untuk membantu Butong Pai? Kita ini sekutu, dalam segala hal haruslah bersatu, bukan? Lomo menarik napas panjang. Baiklah, mari kita pergi. Dia lalu mengambil lagi tubuh Cuin dan memanggulnya, tidak lagi lembut dan mesra seperti tadi, melainkan dengan kasar dia memanggul tubuh itu dan keduanya lalu melanjutkan perjalanan, hendak menuju ke tempat tinggal Anghua Nio dan Lokui yang menjadi penunjuk jalan. Demikianlah mereka tidak tahu bahwa mereka telah diintai oleh Keng Han yang kemudian membayangi mereka dari belakang. Setelah hari menjadi sore, kedua orang datuk itu beristirahat di dalam sebuah gua dan mereka menaruh tubuh Cuin di atas tanah, di ujung gua itu. Kemudian mereka mengeluarkan bekal roti kering dan minum anggur yang tadi dibawa oleh Lokui dari rumah pengantin. Keng Han mendekati mereka. Setelah tiba di balik semak dekat gua, dia lalu mengambil beberapa buah batu kerikil. Dia membidik dan menyambitkan batu-batu kerikil itu ke arah tubuh Cuin yang menggeletak di sudut gua. Bidikannya tepat dan dengan mudah dia sudah membebaskan Cuin dari totokannya. Gadis ini terkejut dan juga girang. Ia tahu bahwa ada orang yang menolongnya, membebaskan totokannya dengan sambitan batu kerikil. Akan tetapi karena kedua tangannya masih terbelenggu sabuknya sendiri, ia pura-pura tidak bergerak. Diam-diam ia mengerahkan sinkangnya dan perlahan-lahan ia dapat meloloskan tangannya dari ikatan sabuknya. Setelah itu, ia pun meloncat bangun, sabuk sutera yang menjadi senjata ampuhnya itu telah berada di tangannya. Mendengar gerakan ini, dua orang kakek itu menengok dan alangkah kaget hati mereka melihat gadis itu telah bebas dan telah siap menyerang dengan sabuknya. Mereka meloncat berdiri dan siap pula. Lomo sudah menyambar dayung bajanya. Akan tetapi, pada saat itu ada bayangan orang melayang dan berada di depan gua. Keng Han segera mengenal Swathai Lokui, kakek raksasa rambut putih yang dulu pernah memukulnya ketika mereka bertemu di Pulau Hantu. Maka dia segera menghadapinya. Kakek tua, sebetulnya seorang yang sudah tua sepertimu ini mencari jalan terang dengan perbuatan yang baik, agar kelak mendapat pengampunan dari Tuhan, bukan malah memupuk kejahatan, kata Keng Han. Lokui tidak mengenal Keng Han. Ketika mereka bertemu dahulu, Keng Han baru berusia 15 tahun, masih remaja dan kini pemuda remaja itu telah menjadi seorang pemuda dewasa. Akan tetapi Shou Cuin mengenal Keng Han yang pernah hendak dibunuh sucinya. Ia tahu bahwa pemuda itu yang menolongnya, akan tetapi ia pun khawatir akan keselamatan pemuda itu. Kalau pemuda itu melawan sucinya saja kalah, bahkan diakui murid oleh sucinya, bagaimana mungkin dia akan menandingi Swathai Lokui? Maka, untuk menolong pemuda itu, ia sudah cepat menyerang dengan sabuk suteranya ke arah Lomo sambil berseru. Sobat, kau cepat lari dari sini. Akan tetapi Keng Han tidak lari bahkan dia pun lalu menyerang Lokui. Serangannya mendatangkan angin yang kuat sehingga Lokui terkejut dan mengelak, kemudian membalas dengan pukulannya yang dingin. Menghadapi pukulan dingin ini, Keng Han menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan hawa panas dari Fiang Sinkang. Wutut. Des. Akibatnya, tubuh kakek raksasa itu terpental ke belakang. Bukan main kagetnya Swathai Lokui karena ketika tangannya tertangkis tadi, ada hawa yang panas menyusup ke tubuhnya melalui lengannya sehingga membuyarkan tenaga dingin yang tadi dikerahkannya. Dia lalu menerjang lagi dengan ilmu silatnya yang aneh dan Keng Han melayaninya dengan Hong In Bun Hoat sehingga terjadilah perkelahian yang seru di antara mereka. Sementara itu, Cuin juga sudah menyerang Lomo Kalangkabut karena kemarahannya kepada kakek tinggi kurus ini. Sabuk sutera putihnya menyambar-nyambar dan meledak-ledak di atas kepala lawan dengan totokan-totokan yang berbahaya. Anghua Nio memang seorang ahli totok yang lihai sekali, dan ia sudah menurunkan ilmu totoknya itu kepada kedua orang muridnya. Hanya bedanya, kalau Siang Biekiok atau Biekiam Niochu diajar menotok dengan jari tangan, Shou Cuin melakukan totokan-totokan dengan ujung sabuk suteranya.
Karena kini tidak lagi dibantu Lokui yang sibuk sendiri melawan pemuda itu, Lomo menjadi kewalahan dan segera terdesak oleh gadis berpakaian putih itu. Kang Han juga tidak mau memberi kesempatan kepada lawannya. Ketika lawannya lengah, sebuah hantaman dengan tangan kirinya mengenai pundak lawan. Tangan kirinya mengandung Swat Im Sinkang dan kakek yang ahli ilmu tenaga Sinkang dingin itu kini menggigil kedinginan. Dia menjadi jerih dan berteriak kepada kawannya. Lomo, mari kita pergi. Teriakan itu sudah dimengerti oleh Lomo bahwa kawannya itu tidak mampu menandingi lawan, maka dia memutar dayungnya dengan cepat, dahsyat. Menghadapi serangan dahsyat ini, terpaksa Cuin mundur dan kesempatan ini dipergunakan oleh Lomo untuk meloncat dan melarikan diri bersama kawannya. Cuin yang marah sekali kepada kakek itu hendak mengejar, akan tetapi Kang Han berkata, tidak menguntungkan mengejar lawan yang sudah kalah. Apalagi mereka berdua. Mendengar ini, Cuin tidak melanjutkan pengejarannya dan ia berdiri memandang pemuda itu dengan sinar mata yang tajam sambil menggulung kembali sabuk sutranya dan menyelipkan di pinggangnya. Kenapa engkau membantuku? Pertanyaan itu pendek akan tetapi seperti suara orang yang menuntut. Kang Han menjadi bingung. Kenapa? Kenapa, ya? Barangkali melihat seorang wanita ditawan oleh dua orang datuk sesat. Atau barangkali karena engkau pernah menyelamatkan nyawaku ketika akan dibunuh oleh Bie Kiam Niochu. Aku tidak menyelamatkanmu, melainkan menghindarkan Suci dari perbuatan yang keliru. Aku tidak mengutangkan budi apapun padamu. Lalu kenapa engkau menolongku? Jawab yang jelas. Wanita itu kembali bertanya dengan suara sungguh-sungguh. Jawabannya mudah saja. Melihat seorang wanita ditawan orang jahat, tentu saja aku menolongnya. Bagaimana kalau wanita itu bukan aku? Aku tetap akan menolongnya, tidak peduli orang itu engkau atau siapapun juga. Sudah menjadi tugas kewajibanku untuk menolong orang yang tertindas dan menentang orang yang jahat. Nah, puaskah engkau dengan jawaban itu? Zhou Cuin menghela napas panjang. Cukup puas. Jadi itu berarti bahwa engkau menolong tanpa pamrih, bukan menolong aku pribadi, melainkan aku sebagai wanita yang terancam bahaya. Tentu saja. Pula, andai kata aku menolong karena engkau, itu pun tidak aneh, bukan? Engkau pernah menyelamatkan aku, sudah semestinya kalau sekarang aku membalas budi itu. Tidak. Jangan lakukan itu. Tidak ada budi di antara kita. Aku adalah wanita biasa bagimu, bukan? Engkau tidak tertarik kepadaku karena aku pernah menolongmu, atau karena keadaan diriku? Kang Han merasa betapa anehnya pertanyaan wanita ini. Kemudian dia teringat akan keterangan Bie Kiam Niochu. Guru kedua orang gadis itu nenek yang amat kejam itu, melarang kedua orang muridnya berhubungan akrab dengan pria. Mereka dilarang jatuh cinta atau dicinta seorang laki-laki. Kalau ada laki-laki yang jatuh cinta kepada mereka, mereka harus membunuh pria itu. Karena itulah agaknya wanita berkedok ini bertanya kepadanya untuk melihat apakah dia menaruh perhatian atau jatuh cinta kepadanya. Diam-diam dia bergidik. Kalau dia mengaku tertarik, mungkin wanita ini akan membunuhnya. Engkau aneh sekali, Nona. Aku menolongmu tanpa pamrih apapun. Mendengar jawaban yang tegas itu, baru Zhou Cuin kelihatan tenang. Matanya berseri dan sinarnya tidak setajam tadi, melainkan lembut. Siapakah namamu? Namaku Si Kang Han. Jadi engkau telah menjadi murid suciku? Benar, Subo mengajarkan ilmu menotok kepadaku. Kalau begitu aku ini suimu, bibi gurumu, maka sudah semestinya engkau menyebut bibi guru kepadaku. Akan tetapi engkau masih begini muda, tidak pantas aku menyebut bibi guru. Kang Han, engkau murid suciku, bukan? Apakah suciku sudah begitu tua sehingga ia menjadi gurumu? Kang Han teringat dan dia pun memberi hormat sambil berkata. Baiklah, Sui. Bagaimana engkau tadi dapat melihat aku di bawah dua orang datuk itu? Engkau hendak pergi kemanakah? Aku sedang melakukan perjalanan ke timur, ke kota raja, dan tadi aku melihat dua orang datuk itu lewat. Melihat mereka menawanmu, aku lalu membayangi mereka dan setelah mereka tiba di sini, aku turun tangan menolongmu. Pantas engkau pandai membebaskan totokan pada tubuhku, kiranya sudah belajar dari suci. Akan tetapi, kulihat kepandaianmu tidak di sebelah bawah tingkat suci, kenapa engkau menjadi muridnya? Benarkah engkau tidak mempunyai perasaan suka dan cinta terhadap suci?
Tidak sama sekali, Sui. Aku suka menjadi muridnya mempelajari ilmu totokan, karena selain aku memang suka mempelajari segala macam ilmu, juga Subo telah memperlihatkan kemahirannya dengan mengalahkan aku, yaitu dengan totokan itu. Untung engkau tidak mencintanya, kalau engkau mencintanya berarti engkau harus mati di tangannya. Jangan sekali-kali engkau jatuh cinta kepada orang-orang seperti kami, karena itu merupakan keputusan hukuman mati bagimu. Aku tidak heran, kata Kang Han ngeri akan tetapi dia tidak dapat membohongi dirinya bahwa berbeda dengan perasaan hatinya terhadap Niochu, terhadap nona berpakaian putih ini lain lagi. Hatinya amat tertarik dan dia ingin mengenalnya lebih dekat lagi. Nah, sekarang kita harus berpisah di sini, Kang Han, kata Shou Chuin. Sui, setelah aku menyebutmu bibi guru sungguh tidak masuk akal kalau aku tidak mengetahui namamu. Namaku Shou Chuin. Sudahlah. Aku harus pergi sekarang. Sui, sungguh berbahaya pergi sekarang. Hari sudah hampir gelap, tentu engkau akan kegelapan dalam perjalanan. Dan itu berbahaya sekali. Bagaimana kalau kedua orang kakek iblis tadi masih berada di sekitar tempat ini? Gadis itu nampak membelalakan matanya dan memandang ke depan, lalu alisnya berkerut. Lalu bagaimana baiknya? Yang paling baik adalah melewatkan malam di gua ini. Sui, di sini aman, tidak terganggu angin malam yang dingin dan kita dapat membuat api unggun. Selain itu, apakah Sui tidak merasa lapar? Shou Chuin termenung. Baru terasa olehnya betapa perutnya memang lapar sekali. Begitupun baik, akan tetapi di tempat seperti ini bagaimana kita bisa mendapatkan makanan? Jangan khawatir, bibi guru yang baik. Aku akan mencari binatang buruan untuk kita panggang dagingnya. Dan tentang minuman, sayang aku tidak punya. Aku masih memiliki seguci arak, kata Shou Chuin sambil melepaskan buntalan pakaiannya. Kalau begitu, sungguh beruntung kita. Nah, aku pergi sebentar untuk mencari binatang buruan, Sui. Setelah berkata demikian, Kang Han melompat pergi dengan cepat. Dia harus cepat mendapatkan binatang buruan karena sebentar lagi malam tiba dan sukar baginya untuk memperoleh binatang buruan. Senja menjelang malam itu menjadi waktu bagi burung-burung untuk terbang kembali ke sarangnya dan inilah yang menarik perhatian Kang Han. Dia pergi ke sebatang pohon besar di mana nampak banyak burung terbang berputaran. Dengan beberapa buah batu dia menyambit dan berhasil mengenai 4 ekor burung yang berjatuhan ke bawah. Dia girang sekali. Burung ini cukup besar sehingga seorang makan 2 ekor saja tentu sudah kenyang. Cepat dia berlari kembali ke gua tadi dan melihat betapa Chuin sudah membuat api unggun. Ini hasil buruanku, Sui, katanya bangga memperlihatkan 4 ekor burung yang sudah mati itu. Dengan pedang bengkoknya dia membersihkan burung itu, membuang isi perut dan semua bulunya, lalu menusuknya dengan bambu dan siap memanggangnya di api unggun. Bagaimana mungkin makan panggang burung tanpa dibumbui? Tentu tidak enak rasanya. Aku membawa bumbu untuk itu, kata Chuin dan ia mengeluarkan dari buntalan pakaiannya beberapa bungkusan terisi bumbu seperti garam, merica, bawang dan lain-lainnya. Kang Han merasa girang sekali dan mereka bekerja menaruh bumbu pada daging burung yang lalu dipanggangnya tercium bau sedap ketika daging burung itu terpanggang. Tentu saja yang membuat daging itu mengeluarkan bau sedap adalah bumbunya, terutama bawangnya. Sebentar saja 4 ekor daging burung itu matang dan mereka lalu makan. Ketika Kang Han memandang untuk mencuri lihat wajah yang tertutup kedok itu, dia kecelik. Gadis itu makan daging burung tanpa memperlihatkan mulutnya. Tangannya yang membawa daging itu ke balik topeng sutra dan yang kelihatan hanya kain itu bergerak-gerak ketika mulutnya makan. Kang Han merasa penasaran sekali. Dia yakin bahwa gadis ini tentu berwajah cantik jelita luar biasa. Baru dilihat dari rambutnya yang hitam panjang dan ikal mayang, melihat sinom, anak rambut, yang melingkar-lingkar di dahi dan pelipisnya, dahi yang halus dan putih mulus alis yang seperti dilukis seorang pelukis pandai, melengkung dan kecil hitam, mata yang bagaikan sepasang bintang kejora, tulang pipi yang agak menonjol dan selalu kemerahan bukan oleh pemerah muka. Itu saja sudah menunjukkan kecantikan yang luar biasa. Hidung dan mulutnya tidak nampak, juga dagunya, akan tetapi Kang Han berani bertaruh bahwa hidung dan mulut itu tentu indah sekali. Setelah makan daging burung panggang, Chuin mengeluarkan seguci anggur. Ia lalu membawa mulut guci ke balik topengnya dan menengadah, minum anggur itu langsung dari mulut guci ke mulutnya.
Kemudian ia menyerahkan guci itu kepada Kang Han. Nah, kau minumlah. Anggur ini tidak keras, hanya sebagai penyegar setelah makan. Kang Han tertegun. Tapi, mana cawannya, Sui? Cawan? Untuk apa? Aku tidak mempunyai cawan. Untuk minum tentu saja. Kalau tidak ada cawannya, bagaimana aku dapat minum? Bodoh. Minum saja dari mulut guci, apa sukarnya? Jantung dalam dada Kang Han berdebar. Mulut guci itu baru saja beradu dengan mulut nona itu, dan sekarang nona itu menyuruh dia minum dari mulut guci pula. Akan tetapi, mana aku berani? Bukankah guci anggur ini milikmu, Sui? Bagaimana aku berani mengotori dengan minum dari mulut guci? Gadis itu memandang heran, matanya bersinar-sinar tertimpa cahaya api unggun. Engkau ini kenapa? Apakah mulutmu mengandung penyakit? Apakah engkau sedang menderita sakit batuk yang parah? Tidak, Sui. Nah, kalau begitu minumlah dari mulut guci. Kalau gadis itu merasa heran melihat kesungkanan Kang Han yang agaknya terlalu sopan santun itu, sebaliknya Kang Han terheran-heran melihat keterbukaan nona itu yang wataknya begitu polos dan bersih. Maka dia lalu menenggak anggur itu dari mulut guci dan memang rasanya segar sekali. Setelah merasa cukup dia mengembalikan guci kepada pemiliknya dan Cuin menutupkan kembali mulut guci, menyimpannya dalam buntalannya seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang janggal. Kemudian Kang Han teringat. Bibi gurunya itu perlu beristirahat dan tempat itu demikian kotor. Dia segera mencari daun-daun kering untuk membersihkan dan menyapu lantai gua yang paling rata. Kemudian dia mempersilakan Cuin untuk duduk atau rebah di situ. Silakan bibi guru mengasuh di sini, tempat ini sudah bersih. Aku akan menjaga di luar gua sambil menjaga agar api unggun tidak padam. Cuin mengikuti pekerjaan Kang Han dengan penuh perhatian, kemudian ketika dipersilakan mengasuh, ia mengangguk, bangkit dan melangkah ke dalam gua. Langkahnya demikian indah lenggangnya, seperti seekor harimau betina melangkah, demikian lemah gemulai akan tetapi juga demikian kokoh kuat. Cuin duduk di tempat yang sudah dibersihkan itu, lalu merebahkan diri miring berbantalkan buntalan pakaiannya. Sebentar saja gadis itu sudah pulas. Hal ini diketahui oleh Kang Han dari pernapasannya yang lembut dan teratur. Kang Han merasa berbahagia sekali. Dia sendiri merasa heran. Pernah dia merasakan kebahagiaan seperti ini, yaitu ketika dia bertemu dengan Kui Hong. Dia juga merasa tertarik dan suka sekali kepada darah itu, akan tetapi semenjak dia mengetahui bahwa Kui Hong bermarga Tao, putri pangeran mahkota, masih saudara sepupunya sendiri, hatinya terasa perih dan dia mencoba melupakan gadis itu. Kemudian dia melakukan perjalanan bersama Bie Kiam Niochu. Harus diakuinya bahwa dia juga suka sekali kepada Niochu, akan tetapi rasa sukanya itu sekadar bersahabat, bahkan dia menjadi muridnya. Maka ketika Niochu bertanya tentang cinta, terus terang dia mengatakan bahwa dia tidak mencinta Niochu sebagai seorang pria mencinta wanita, melainkan sebagai murid mencinta guru atau seorang sahabat mencinta sahabatnya. Dan kini, perasaannya lain lagi. Dia tertarik kepada Shou Cuin, tertarik oleh kepribadiannya dan dia merasa amat berbahagia dapat bersama dengan gadis itu walaupun hanya semalam. Kang Han termenung memandangi api unggun dan menambah kayu pada api unggun. Dia sama sekali tidak tahu betapa Cuin juga kini membuka matanya memandang kepadanya dengan penuh perhatian. Gadis ini merasa gelisah sekali ketika ia merasa bahwa hatinya tertarik kepada pemuda ini. Seorang pemuda yang lain sekali daripada pemuda lain. Kaum lelaki yang dijumpainya, selalu ingin membuka kedoknya, selalu memujinya cantik dan selalu mengeluarkan cumbu rayu 1001 macam untuk menarik perhatiannya. Akan tetapi Kang Han sama sekali tidak. Bahkan ketika disuruh minum anggur dari mulut guci, jelas pemuda itu merasa rikuh sekali. Pemuda ini sungguh sopan dan pandai membawa diri. Di samping itu, juga pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Tadi sudah dibuktikannya ketika dia melawan Swat Hai Lokui. Pemuda ini memiliki tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya dan ilmu silatnya juga aneh sekali. Namun, sikapnya demikian biasa, bahwa begitu rendah hati seolah dia seorang pemuda yang lemah dan bodoh sehingga mau mempelajari ilmu totok dari sucinya. Dan wajahnya sungguh tampan dan gagah. Tiba-tiba Shou Cuin memejamkan matanya kuat-kuat untuk mengusir perhatiannya terhadap pemuda itu.
Tidak. Ia tidak ingin tertarik kepada pemuda itu. Ia tidak ingin harus membunuh pemuda itu. Dan ia menghela napas panjang. Ia dan sucinya sudah bersumpah kepada subo mereka untuk tidak jatuh cinta, dan kalau ada pria yang jatuh cinta kepada mereka harus mereka bunuh. Semua lelaki jahat, demikian subo mereka selalu menekankan ke dalam hati mereka. Semua lelaki itu jahat dan palsu, bagaikan kumbang yang selalu mendekati kembang dengan suaranya yang merayu-rayu. Akan tetapi setelah dia menghisap madu kembang itu sampai habis, lalu ditinggalkannya kembang itu begitu saja. Dan kalau menurut keterangan gurunya itu, tidak ada laki-laki yang baik. Berarti Kang Han juga bukan seorang yang baik. Mungkin sikapnya yang baik itu pun hanya merupakan akal untuk merayunya belaka. Tidak, ia tidak boleh tertarik kepadanya. Lewat tengah malam, Shou Chuin terbangun dari tidurnya. Ia menggeliat karena tubuhnya terasa kaku tidur di lantai yang kasar itu, lalu menutupi mulut dari luar topeng untuk menahan uapnya, dan ia bangkit berdiri. Dihampirinya Kang Han dan ia berkata dengan suara yang kasar. Sekarang engkau boleh mengasuh dan tidur, giliranku berjaga, katanya. Kang Han merasa heran sekali mendengar ucapan yang bernada ketus itu. Dia memandang dan berkata, tidak perlu, Sui mengasuh dan tidurlah, biar aku berjaga di sini sampai malam lewat. Tidak, suara Chuin membentak karena dalam perasaannya sikap baik pemuda ini hanya akal untuk merayunya saja. Kau kira aku ini orang macam apa? Engkau sudah berjaga setengah malam, maka setengah malam yang lain menjadi bagianku untuk berjaga. Melihat sikap gadis itu demikian galak dan tegas, Kang Han merasa heran sekali. Kalau begitu, biarlah aku juga berjaga di sini saja. Aku tidak merasa mengantuk. Chuin duduk di dekat api unggun berhadapan dengan pemuda itu terhalang api unggun. Mereka saling pandang dan Kang Han tak dapat menyembunyikan perasaan kagumnya. Wajah yang dia pun hanya kelihatan bagian atasnya saja itu demikian indahnya tertimpa sinar api unggun, kemerahan dan begitu halusnya dahi itu. Ditambah lagi anak rambut yang berjuntai melingkar-lingkar itu. Begitu manisnya. Kau melihat apa? Bentak gadis itu dan Kang Han baru menyadari bahwa terlalu lama dia menatap wajah itu. Tidak apa-apa, Sui. Hanya aku heran mengapa Sui tidak tidur saja mengasuh. Malam sudah larut dan biarkan aku yang berjaga di sini. Tidak, aku tidak mau tidur. Kalau begitu, kita berdua tidak tidur, kata Kang Han bersikeras. Engkau bandel. Bukan cuma aku yang bandel. Keduanya diam dan terasa amat heningnya malam itu. Yang terdengar hanya suara api makan kayu kering. Kang Han maklum bahwa gadis ini berwatak aneh sekali. Bukankah Niochu pernah berkata betapa sumoinya ini lebih kejam darinya? Akan tetapi dia tidak percaya. Seorang gadis dengan sinar mata selembut itu tidak mungkin kejam. Engkau berasal dari mana? Tiba-tiba gadis itu bertanya dan nada suaranya sambil lalu saja, seolah pertanyaan itu hanya untuk mengisi kesepian. Terhadap Shou Chuin, entah bagaimana, Kang Han tidak ingin menyembunyikan rahasianya. Aku berasal dari darah Hitan. Engkau orang Hitan? Peranakan Hitan. Ibuku orang Hitan, ayahku orang Han. Dia masih belum berani mengakui ayahnya sebagai seorang pangeran Manchu. Pantas. Aku sudah menduga bahwa engkau seorang peranakan. Di mana orang tuamu sekarang? Ibuku masih di Hitan bersama kakekku akan tetapi ayahku. Bagaimana dengan ayahmu? Sudah matikah? Kang Han menggeleng kepalanya dan menghela napas panjang. Aku belum pernah melihat ayahku. Semenjak aku dalam kandungan ibu, ayah telah pergi meninggalkan ibu dan sejak itu tidak pernah kembali. Shou Chuin melempar sepotong kayu di api unggun sehingga bunga-bunga api membubung ke atas. Katanya gemas. Benar juga kata Subo. Lelaki adalah makhluk yang palsu dan kejam. Akan tetapi aku memang sedang mencari ayahku, Sui. Dia harus menjelaskan mengapa dia tidak pernah pulang menengok ibu. Kalau memang benar dia telah melupakannya dan mengkhianatinya, aku sendiri yang akan menghajarnya. Apalagi yang terjadi kalau bukan ayahmu bertemu dengan wanita lain yang lebih cantik lalu ayahmu mengawini wanita itu dan melupakan ibumu? Belum tentu. Kurasa ayahku tidak sejahat itu. Akan tetapi, aku ingin mencarinya sampai dapat. Dan engkau sendiri, Sui, maukah engkau bercerita tentang dirimu?
Dari Niochu aku sudah tahu bahwa engkau juga murid Anghua Niochu, dan bahwa engkau mempunyai pendirian yang sama dengan Diekiam Niochu tentang pria. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Maukah engkau bercerita? Untuk apa bercerita tentang diriku padamu? Sepasang mata itu menatap tajam penuh selidik. Kang Han menghela napas panjang. Bukan apa-apa, Sui. Akan tetapi engkau adalah bibi guruku, dengan adanya hubungan ini, tidak pantaskah kalau aku mengenalmu lebih baik lagi? Agar engkau tidak menjadi seperti orang asing lagi bagiku. Engkau sudah mengetahui namaku. Iya, aku masih ingat. Nama Sui adalah Shou Chuin, hanya itu yang ku ketahui. Aku juga seperti engkau. Hidup keluargaku tidak berbahagia. Ayah ibuku telah meninggal dunia, terbunuh musuh. Ketika itu aku baru berusia 5 tahun, lalu aku diambil murid oleh Subo. Nah, hanya begitu saja riwayatku dan aku pun sedang mencari-cari seseorang untuk membalas kematian ayah ibuku. Musuh besar yang membunuh ayah ibumu itu? Benar. Sudahlah. Kenapa aku menceritakan semua ini kepadamu? Ia seperti menegur diri sendiri. Oh ya, kemana engkau hendak mencari ayahmu itu, Kang Han? Mendengar gadis itu tiba-tiba membelokkan percakapan, tahulah Kang Han bahwa gadis itu tidak mau lagi bercerita tentang dirinya, dan dia pun menjawab sejujurnya. Aku hendak mencari ayahku di kota raja. Kenapa Sui terkejut mendengar itu? Tujuan perjalananku juga ke kota raja. Bukan main girangnya hati Kang Han mendengar ini. Kalau begitu kebetulan sekali, Sui. Kita dapat melakukan perjalanan bersama. Tidak. Besok pagi kita harus berpisah, melakukan perjalanan sendiri-sendiri. Kalau Subo mengetahui, baru malam ini saja kita berada di sini berdua, sudah cukup bagi Subo untuk menuduh yang tidak-tidak dan membunuhku. Gurumu amat kejam terhadap laki-laki, Sui. Kang Han memprotes. Tidak. Guruku sudah adil. Engkau tidak tahu betapa hatinya telah dihancurkan, kehidupannya telah dilumatkan oleh kaum pria. Ia hanya membalas dendam. Aku mencari musuh besarku itu, juga untuk mencari musuh besar yang telah menghancurkan kebahagiaan hidup guruku. Orangnya sama. Kang Han bukan hanya terkejut mendengar ucapan itu, melainkan juga terkejut mendengar suara lain, suara gerakan orang-orang di sekitar mereka. Akan tetapi karena malam itu gelap sekali dan api unggun itu tidak terlalu besar, dia tidak melihat apa-apa. Engkau dengar tadi? Shou Chuin bertanya. Kang Han mengangguk dan keduanya waspada. Tiba-tiba terdengar ledakan-ledakan keras di sekitar mereka. Mereka terkejut dan meloncat berdiri, tidak tahu harus berbuat apa karena musuh tidak nampak dan ledakan-ledakan masih terjadi di sekeliling mereka. Agaknya musuh menyerang mereka dengan bahan ledakan yang mengeluarkan asap tebal. Kedua orang itu tidak berani sembarang bergerak karena khawatir kalau diserang musuh yang tidak kelihatan. Akan tetapi tiba-tiba keduanya mencium bau keras sekali dan Shou Chuin berseru. Tahan napas. Akan tetapi sudah terlambat. Keduanya sudah menghisap asap terlalu banyak dan mereka terbatuk-batuk roboh terkulai, pingsan. Kiranya bahan peledak itu mengandung racun pembius yang kuat sekali. Tubuh Kang Han memang sudah kebal terhadap racun, berkat dia makan daging ular merah. Akan tetapi yang kebal adalah tubuhnya sehingga andai kata dia terkena makan racun atau dilukai oleh racun, tentu hawa beracun dalam tubuhnya menolak dan membuatnya kebal. Akan tetapi sekali ini dia terkena racun pembius berupa asap yang memasuki paru-parunya, maka dia pun tidak dapat bertahan dan roboh pingsan seperti Shou Chuin. Beberapa bayangan orang yang memakai kedok tebal berkelebatan memasuki tabir asap itu dan menghampiri kedua orang yang sudah pingsan itu. Akan tetapi ketika 4 orang itu menghampiri Kang Han dan Chuin melompat dan 2 orang roboh tewas seketika terkena pukulan Tok Chiang, tangan beracun. Kiranya Chuin belum pingsan seperti keadaan Kang Han. Ketika wanita ini tahu bahwa ada musuh menggunakan asap beracun, ia meneriaki Kang Han, akan tetapi Kang Han yang terlambat. Ia sendiri baru sedikit menghisap asap beracun dan untuk menyelamatkan diri, ia menjatuhkan diri agar tidak terpengaruh asap yang membubung ke atas. Setelah ada 4 orang datang, ia cepat menyerang dan setelah merobohkan 2 orang, ia pun melompat jauh keluar dari tabir asap itu.
Dua orang berkedok lain menggotong Kang Han membawanya pergi dari situ. Zhou Chuin merasa khawatir sekali, akan tetapi tidak dapat mencegah dengan adanya tabir asap pembius yang menghalanginya. Setelah tabir asap menipis dan mulai menghilang, barulah ia melakukan pengejaran, akan tetapi dia tidak menemukan jejak mereka, apalagi malam itu gelap sekali dan api unggun yang mereka buat malam tadi sudah hampir padam. Terpaksa ia duduk kembali dekat api unggun dan menambahkan kayu bakar sehingga api unggun itu membesar kembali. Akan tetapi ia sudah tidak mungkin dapat tidur lagi dan sambil menanti lewatnya malam, ia duduk bersila, dekat api unggun dan memperhatikan sekelilingnya dengan pendengarannya. Hatinya gelisah bukan main memikirkan Kang Han dan menduga-duga siapa yang menangkap pemuda itu dan apa alasannya. Juga ia mengingat-ingat siapa tokoh dunia Kang Ou yang suka mempergunakan alat peledak yang mengandung racun pembius itu. Ia lalu teringat kepada seorang datuk sesat dari selatan yang berjuluk Bantok Wiong, Raja Iblis Selaksa Racun. Datuk inikah yang melakukannya? Akan tetapi rasanya tidak mungkin. Seorang datuk seperti dia itu biasanya memiliki ketinggian hati, tidak mungkin kalau hanya hendak menangkap seorang pemuda saja harus menggunakan peledak racun pembius. Siapapun yang menangkap pemuda itu, Kang Han berada dalam bahaya dan dia harus menolong pemuda itu. Kang Han merasa seperti dalam mimpi. Tahu-tahu setelah dia sadar kembali, dia sudah terbelenggu kaki tangannya, rebah di atas sebuah dipan dan tubuhnya dalam keadaan tertotok. Semua itu tidak merisaukan hatinya, akan tetapi yang membuat dia khawatir adalah kepalanya. Kepala itu pening sekali dan masih pening sehingga sukar dia berpikir. Dia membuka sedikit matanya dan melihat bahwa dirinya berada dalam sebuah kamar, seperti kamar tahanan karena pintunya dari besi dan ada jeruji besi pula di atas pintu. Di luar kamar itu, dia dapat melihat beberapa orang melalui jeruji besi dan agaknya mereka melakukan penjagaan. Perlahan-lahan dia pun teringat. Dia sedang duduk menghadapi api unggun bersama Zhou Chuin dan tiba-tiba terdengar ledakan-ledakan dan asap mengepul tebal lalu dia tidak ingat apa-apa lagi dan tahu-tahu telah berada di tempat ini dalam keadaan terbelenggu dan tertotok. Dia merasa bahwa belenggu itu tidak sukar dipatahkan, juga totokan itu dapat dengan mudah dia punahkan. Akan tetapi kepeningan kepalanya masih terasa, maka dia pun diam saja rebah berbaring menanti perkembangan lebih lanjut sambil memberi waktu kepada kepalanya agar bebas dari kepeningan akibat asap racun pembius itu. Tidak terlalu lama dia menanti. Dia mendengar daun pintu besi dibuka orang dan nampak 3 orang memasuki tempat tahanan itu. Seorang di antara mereka adalah seorang kakek yang segera dikenalnya. Kakek itu adalah Toat Beng Kiamsian yang pernah bentrok dengan dia. Dia menegur kakek yang terlalu kejam menghukum 3 orang anak buahnya dan karena itu kakek ini marah sekali kepadanya. Dia diberi waktu untuk menghadapinya selama 10 jurus dan kalau selama itu dia tidak roboh, dia akan dibebaskan. Dan dia berhasil bertahan sampai 10 jurus. Ketika kakek itu merasa penasaran hendak menggunakan tongkat yang sekarang dipegangnya itu, Bie Kiam Niochu menegurnya dan mengingatkan akan janjinya dan kakek itu lalu pergi. Sekarang kakek itu agaknya yang menyuruh anak buahnya menawannya. Entah apa yang hendak dilakukan atas dirinya. Dia pura-pura masih pingsan akan tetapi memperhatikan mereka bertiga dengan telinganya. Nah, inilah pemuda itu. Bagaimana pendapatmu, Siulan? Gadis yang datang bersamanya itu memandang wajah Kang Han penuh perhatian. Gadis ini cukup cantik, dengan pakaiannya yang mewah. Dia kelihatan seperti seorang busun, ayah, kata gadis itu setelah mengamati Kang Han. Hahaha. Kakek itu tertawa. Jangan melihat pakaiannya, Siulan. Lihatlah wajahnya. Bukankah dia tampan dan gagah? Dan tentang ilmu silat, sudah kukatakan bahwa dia lihai juga dan pantas untuk menjadi jodohmu. Suhu, saya tidak percaya bahwa dia mampu melawan Sumoy, kata pemuda yang datang bersama mereka. Pemuda ini bertubuh tinggi besar, berwajah gagah namun pandang matanya membayangkan kecongkakan hati. Jelas dia memandang rendah kepada Kang Han yang menggeletak tidak berdaya di atas dipan itu. Dia tidak pantas untuk melawan Sumoy. Biarlah dia melawan saya lebih dulu. Kalau dia mampu menandingi saya, baru semua boleh mencobanya. Toat Beng Kiamsian tertawa dan mengangguk-angguk. Pikiran yang baik itu. Boleh engkau mencobanya dulu, Butong. Biar saya bebaskan dulu dia dari totokan dan belenggunya, kata pemuda itu yang bernama Gan Butong.
Akan tetapi ketika dia menghampiri Dipan, Kang Han mengerahkan tenaganya dan totokan itu pun sudah punah, lalu sekali dia menggerakkan kaki tangannya, ikatan itu pun putus semua. Kang Han lalu bangkit dan meloncat berdiri menghadapi 3 orang itu. Mengapa kalian menangkap aku? Aku tidak mempunyai permusuhan dengan kalian, mengapa kalian berbuat begini, tegurnya. Toat Beng Kiamsian Locit, puterinya yang bernama Lo Siulan dan muridnya itu terkejut bukan main melihat betapa pemuda itu telah terbebas dari totokan dan dengan mudahnya mematahkan semua belenggu. Toat Beng Kiamsian maju dan tertawa. Hahaha, tempo hari engkau dapat menahan 10 jurus seranganku, maka hatiku tertarik untuk mengujimu, orang muda. Sekarang lawanlah muridku ini, hendak kulihat sampai di mana kelihayanmu. Aku tidak ingin bertanding dengan siapapun tanpa sebab. Di antara kita tidak ada urusan, mengapa kita harus bertanding? Bocah sombong. Ada atau tidak ada urusan, aku akan menandingimu. Kalau engkau takut, engkau boleh berlutut dan mencium kaki guru sambil meminta ampun, baru kami akan melepaskanmu, kata Butong yang memandang rendah. Kang Han mengerutkan alisnya. Aku tidak bersalah apapun, mengapa harus minta ampun? Aku tidak sudi melakukannya, jangan engkau menghinaku. Aku memang sengaja menghinamu, habis kau mau apa? Aku menantangmu untuk mengadu kepandaian, kalau engkau menolak berarti engkau takut? Panas juga rasa hati Kang Han. Dia ditangkap tanpa sebab, kemudian ditantang dan dianggap pengecut kalau tidak berani. Tentu saja dia berani. Siapa takut kepada kalian? Aku tidak bersalah apapun, maka tentu saja aku tidak takut. Hahaha, bagus. Itu suara seorang laki-laki sejati. Orang muda, marilah kita ke Lian Butia dan di sana kita melihat sampai di mana kepandaianmu, kata Toat Beng Kiamsian. Makin senang hatinya menyaksikan kegagahan sikap Kang Han. Sebetulnya, pangcu dari Kui Kiampang ini sudah tertarik sekali kepada Kang Han ketika Kang Han mampu menahan 10 jurus serangannya, bahkan mampu menangkis pukulan halilintar darinya. Karena itu, ketika melihat Kang Han bersama Shou Chuin, dia lalu menyuruh para anggota Kui Kiampang menggunakan obat peledak dan pembius untuk menangkapnya. Dia bermaksud untuk menjodohkan pemuda ini dengan putrinya, Lo Siulan yang selalu menolak pinangan para pemuda karena di antara mereka tidak ada yang mampu menandinginya. Memang kepandaian Siulan sudah hebat sekali. Bahkan suengnya, Gan Butong juga tidak dapat menandinginya. Kang Han menjadi penasaran sekali. Karena ditantang, maka dia mengikuti mereka menuju ke sebuah ruangan yang luas dan ini merupakan tempat para anggota Kui Kiampang berlatih silat. Juga dia melihat bahwa anggota perkumpulan itu banyak sekali, tidak kurang dari 50 orang. Agaknya sulit baginya untuk meloloskan diri menggunakan kekerasan karena selain harus menghadapi 3 orang itu, juga harus menghadapi para anggota Kui Kiampang. Maka dia hendak menebus kebebasannya dalam pertandingannya itu. Setelah tiba di Lian Butia, tempat berlatih silat, Kang Han telah dihadapi oleh Butong yang bersikap angkuh. Nah, bersiaplah engkau untuk melawan aku, kata Butong. Nanti dulu, kata Kang Han lalu menoleh kepada Toat Beng Kiamsian. Lo Qianwei adalah seorang yang berkedudukan tinggi, apakah ucapannya dapat dipercaya? Lo Chit membelalakan matanya, kakek yang kakinya timpang ini marah sekali mendengar pertanyaan itu. Bocah sombong, tentu saja ucapanku dapat dipercaya. Nah, kalau begitu, setelah aku dapat mengalahkan pemuda muridmu ini, apakah aku akan dibebaskan dan dibiarkan pergi tanpa diganggu? Nanti dulu. Kalau engkau mampu mengalahkan muridku, engkau harus dapat mengalahkan pula putriku ini, dan selanjutnya harus mampu bertahan menghadapi aku sampai 50 jurus. Kalau sudah begitu barulah engkau tidak akan diganggu lagi bahkan akan kunikahkan dengan putriku ini. Hahaha. Bukan main kagetnya hati Kang Han mendengar ucapan itu. Dia hendak dinikahkan dengan gadis cantik itu? Sungguh keterlaluan sekali peraturan kakek itu. Dia sendiri tidak ditanya apakah dia suka atau tidak. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun juga. Aku hanya minta agar aku dibebaskan dan tidak diganggu lagi. Hahaha, kita lihat saja nanti. Hayo Butong, mulailah dengan seranganmu, kata Lo Chit sambil tertawa senang. Dan kagetnya hati Kang Han mendengar ucapan itu. Dia hendak dinikahkan dengan gadis cantik. Gan Butong sudah mencabut pedangnya. Sobat, sebutkan dulu namamu agar engkau jangan mati tanpa nama. Namaku si Kang Han dan aku tidak akan mati melawanmu.
Nah, di sudut itu ada rak senjata. Boleh engkau pilih untuk menghadapi pedangku? Pemuda ini memiliki watak yang gagah juga dan tidak curang, pikir Kang Han. Agaknya mereka ini bukan orang-orang jahat, akan tetapi orang-orang yang suka membawa dan mempertahankan kehendak sendiri. Aku tidak membutuhkan senjata-senjata itu. Bahkan aku sendiri juga memiliki sebatang pedang, akan tetapi tidak akan kupergunakan untuk melawanmu. Tangan kakiku sudah cukup untuk kupakai membela diri, katanya sambil memperlihatkan pedang bengkoknya yang berada di pinggangnya. Si Kang Han, engkau sombong, akan tetapi engkau sendiri yang menentukan. Jangan anggap aku keterlaluan melawanmu dengan pedangku, kata Butong penasaran dan marah karena dia menganggap pemuda itu memandang rendah kepadanya. Tiba-tiba Lo Siulan mencabut pedangnya dan melemparkan pedang itu kepada Kang Han. Si Kang Han, pedang suhengku merupakan senjata ampuh. Semua senjata di rak itu akan patah apabila bertemu dengan pedangnya, maka pakailah pedangku ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat pedang itu melayang ke arahnya, Kang Han menyambutnya, akan tetapi dia berkata kepada gadis itu. Terima kasih, Nona. Akan tetapi sungguh aku tidak membutuhkan pedang. Dan dia melemparkan kembali pedang itu kepada Siulan, lalu menghadapi Butong sambil berseru. Aku sudah siap menghadapi seranganmu. Gan Butong semakin marah. Perbuatan Sumoynya tadi dianggapnya sebagai pukulan baginya. Sumoynya agaknya berpihak kepada pemuda ini. Lihat serangan pedangku, bentaknya dan dia pun mulai menyerang dengan bacokan pedangnya. Akan tetapi dengan gesitnya Kang Han mengelak. Bacokan dan tusukan susul menyusul menghujam ke arah tubuh Kang Han, namun dengan ilmu Hong In Bun Hoat Kang Han selalu dapat mengelak dengan cepat sekali. Setelah belasan jurus mengelak, barulah dia membalas serangan lawan dengan pukulan-pukulan tangannya yang ampuh. Ketika pedang lawan menyambar ke arah kepalanya, dia malah maju mendekat dan sekali jari tangannya menyentil pedang. Pedang itu terlepas dari tangan Butong, mengeluarkan suara nyaring berdenting ketika jatuh ke atas lantai. Kalau Kang Han menghendaki, saat yang baik itu tentu dapat dia pergunakan untuk merobohkan lawan. Akan tetapi dia tidak mau berbuat demikian, melainkan dia mencokel pedang itu dengan kakinya dan pedang itu melayang ke arah pemiliknya. Butong menangkap pedangnya dan dengan muka merah sekali dia mengundurkan diri karena setelah pedangnya terlepas dia maklum bahwa dia tidak mampu menandingi Kang Han. Lo Siulan gembira sekali melihat betapa Kang Han dapat mengalahkan suhengnya. Sekali kakinya bergerak, tubuhnya sudah melayang ke depan dan ia berhadapan dengan Kang Han. Sejenak gadis itu mengamati Kang Han dari atas sampai ke bawah seperti orang menaksir seekor kuda yang hendak dibelinya. Hal ini tentu saja membuat Kang Han tersipu dan dia cepat mengangkat tangan memberi hormat kepada gadis itu. Nona, di antara kita tidak ada permusuhan, harap suka menghabiskan urusan ini dan biarkan aku pergi dengan aman. Aku sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Lo Siulan menjawab dengan suaranya yang merdu. Siapa yang hendak bermusuhan? Kami hanya ingin membuktikan sendiri sampai di mana kelihayanmu dan ternyata engkau mampu mengalahkan Su Heng Gan Butong. Maka, mari kita main-main sebentar. Akan tetapi, perkumpulan kami disebut Kui Kiampang, perkumpulan pedang setan, maka aku pun hanya bisa memainkan pedang. Kalau engkau tetap bertangan kosong, sungguh amat tidak enak bagiku. Kembali diam-diam Kang Han memuji. Gadis ini pun selain tidak curang, juga tidak tinggi hati seperti suhengnya. Nona, sudah kukatakan tadi bahwa kalau tidak terpaksa sekali aku tidak pernah menggunakan pedangku, cukup dengan tangan kakiku saja. Maka kalau Nona memaksaku untuk bertanding pergunakanlah pedangmu, aku akan membela diri dengan kedua kaki tanganku saja. Bagus, engkau memang seorang pemuda yang berani. Nah, sambutlah pedangku ini, sobat. Lo Siulan sudah mencabut pedangnya dan nampak sinar menyambar. Begitu ia melakukan penyerangan terdengar bunyi pedang berdesing dan sinar kilat menusuk ke arah dada Kang Han. Baru gebrakan pertama saja tahulah Kang Han bahwa gadis ini memang lebih lihai dibandingkan suhengnya. Akan tetapi gerakan yang cepat itu tidak membuat Kang Han bingung karena baginya kecepatan gerakan gadis itu masih belum hebat. Dengan mudahnya dia mengelak dari sambaran pedang. Gadis itu mendesak terus dan pedangnya berkelebatan, kadang menyerang leher, kadang dada dan ada kalanya menyabet ke arah kedua kaki Kang Han. Pemuda ini memperlihatkan kegesitannya. Sampai 10 jurus dia mengelak terus, baru pada jurus ke-11 dia membalas.
Ketika itu pedang di tangan Siulan menyambar ke arah dada dengan tusukan kilat. Kang Han miringkan tubuhnya dan menggunakan dua jari tangan kirinya untuk menjepit pedang itu. Siulan terkejut bukan main karena pedangnya seperti dijepit-jepitan baja saja. Biarpun ia berusaha untuk menariknya, namun pedang itu tidak dapat terlepas dari dua jari tangan Kang Han. Gadis itu menjadi penasaran dan tangan kirinya sudah meluncur untuk menghantam dada lawan. Kang Han juga menggerakkan tangan kanannya. Dia maklum bahwa gadis ini menggunakan pukulan yang mengandung tenaga sinkang amat kuat, maka dia pun mengerahkan sinkangnya sehingga dari tangan kanannya itu keluar hawa yang sangat panas. Demikian pula pukulan tangan kiri Siulan mengandung hawa panas karena gadis ini telah menyerang dengan pukulan halilintar. Des! Dua telapak tangan bertemu dan tubuh Siulan terhuyung ke belakang karena pada saat itu juga Kang Han melepaskan jepitan jari tangannya dari pedang lawan. Siulan cepat mengambil napas panjang untuk menjaga agar dalam dadanya tidak terluka. Akan tetapi ia tahu bahwa dirinya kalah maka ia pun cepat bersembunyi di balik tubuh ayahnya dan mukanya menjadi merah tersipu dan mulutnya tersenyum malu-malu. Melihat tingkah putrinya, Toat Beng Kiamsian Locit tertawa bergelak. Hahaha, sekarang engkau baru percaya kepada omongan ayahmu? Si Kang Han, engkau telah mengalahkan anakku Siulan, maka mulai sekarang engkau harus menjadi suaminya. Kang Han terkejut sekali dan memandang kepada kakek timpang itu dengan alis berkerut. Apa maksud Lo Cian Pui? Saya tidak akan menikah dengan siapapun juga. Dengarlah si Kang Han. Anakku menolak semua lamaran orang karena ia sudah bersumpah untuk menikah dengan pria yang dapat mengalahkannya dan engkaulah yang sekarang mengalahkannya. Akan tetapi sejak semula aku tidak menghendaki pertandingan ini. Aku dipaksa. Aku sama sekali bukan bertanding untuk memperoleh kemenangan dan untuk memperoleh jodoh. Maaf, Lo Cian Pui, aku tidak dapat menerimanya. Dan sekarang, harap kalian suka membiarkan aku pergi dari sini. Hohoho, tidak demikian mudah, orang muda. Kalau engkau menolak berjodoh dengan putriku, hal itu berarti engkau telah menghinaku. Dan siapa menghinaku harus mampus. Akan tetapi karena aku menyukaimu, engkau tidak akan kubunuh. Bersiaplah untuk menahan seranganku sampai 50 jurus. Kalau selama 50 jurus engkau mampu menahan pedang tongkatku, barulah engkau boleh pergi dari tempat ini. Tiba-tiba terdengar bentakan, halus. Toat Beng Kiamsian Locit sungguh tidak tahu malu dan mau menghina yang muda. Semua orang terkejut dan menengok. Ternyata, tanpa dapat diketahui para anak buah Kui Kiampang, Shou Chuin telah muncul di situ. Toat Beng Kiamsian, putrinya dan para muridnya tentu saja terkejut dan terheran. Hanya Kang Han yang menjadi girang bukan main. Bibi guru telah datang. Kalian tidak akan memaksaku untuk kawin, katanya dan dia menghampiri Chuin. Toat Beng Kiamsian Locit memandang penuh perhatian dan semakin heran mendengar Kang Han menyebut bibi guru kepada seorang gadis yang berpakaian putih dan mukanya bagian bawah tertutup sutra putih. Teringatlah dia kepada Bie Kiam Niochu yang dahulu disebut Subo oleh pemuda ini. Tahulah dia bahwa gadis bercadar putih ini pun merupakan seorang murid dari Anghua Nio Nio atau Sumoy dari Bie Kiam Niochu. Nona, apakah engkau murid Anghua Nio Nio? Tanyanya. Tidak salah, Pangcu. Aku adalah murid Subo Anghua Nio Nio dan si Kang Han ini adalah murid suciku, jadi dia masih murid keponakanku sendiri. Sungguh tidak pantas sekali kalau Pangcu, ketua, hendak memaksanya menikah dengan putrimu. Mana ada paksaan kepada seorang pria untuk menikah? Dan engkau telah menantangnya untuk bertanding selama 50 jurus. Bukankah ini namanya menghina yang muda? Apakah engkau tidak akan malu kalau hal ini terdengar oleh dunia Kang Ou? Wajah Locit menjadi merah sekali. Tak disangkanya bahwa wanita bercadar itu telah mengetahui dan agaknya telah mendengar semua percakapan tadi. Hal ini saja menunjukkan kehebatan ilmu sinkangnya sehingga tak seorang pun tahu akan kehadirannya. Bocah bermulut lancang. Siapakah namamu, yang berani bicara seperti itu kepadaku? Locit mencoba mengangkat namanya. Namaku Shou Chuin, dan memang aku orang biasa saja. Akan tetapi apa yang kau lakukan ini memang memalukan sekali, Pangcu. Pertama, engkau menggunakan bahan peledak yang mengandung racun pembius untuk menangkap si Kang Han. Kemudian engkau memaksanya menikah dengan putrimu dan yang terakhir engkau baru mau membebaskannya kalau sudah bertanding denganmu selama 50 jurus. Sungguh memalukan. Memang sungguh memalukan.
Kang Han ikut-ikutan bicara. Mana aku mampu menahan serangannya sampai 50 jurus? Ini sama saja dengan memaksaku tinggal di sini dan mengawini putrinya yang tidak kucinta. Mana ada aturan begitu, ya, bibi guru? Memang tidak ada aturan seperti itu di dunia Kang Ou, kecuali dunianya orang-orang sesat. Tentu Kui Kiam Pangcu tidak akan suka disebut orang sesat, kata lagi Shou Chuin. Lo Siulan menjadi marah sekali. Ia marah karena melihat hubungan yang akrab antara Kang Han dan Chuin. Biarpun mereka mengaku sebagai bibi guru dan murid keponakan, akan tetapi keduanya masih muda dan wanita bercadar itu nampak cantik jelita dan tubuhnya begitu ramping seperti batang pohon liu. Ia merasa cemburu sekali. Perempuan hina. Buka cadarmu dan perlihatkan mukamu. Engkau telah berani mencampuri urusan kami. Berkata demikian, Lo Siulan telah mencabut pedangnya. Shou Chuin mendengus seperti orang mengejek. Dan engkau, sungguh tidak malu hendak memaksa seseorang menjadi suamimu. Keparat. Lo Siulan menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi bagaikan bayangan saja, tubuh Shou Chuin telah meloncat ke samping dan tiba-tiba ada sinar putih mencuat dan tahu-tahu pedang di tangan Siulan terlibat dan terampas. Siulan terkejut dan melompat mundur. Chuin mengambil pedang itu dan melemparkannya kembali kepada Siulan. Siapa yang keparat masih patut diselidiki, kata Chuin. Biarpun marah sekali, Siulan tidak berani sembarangan lagi bergerak. Dalam segebrakan saja pedangnya telah terampas. Lo Chit juga kaget melihat hal ini. Gadis bercadar itu lihai bukan main. Siapa yang sudah masuk ke sini tidak boleh sembarangan keluar. Kalau si Kang Han ingin membebaskan diri, dia harus melalui pertandingan denganku. Tidak usah sampai 50 jurus, melihat dia masih muda biarlah ku beri waktu. 10 jurus, kata Kang Han. 10 jurus sudah merupakan waktu yang lama, melihat aku yang masih begini muda harus melawan Pangcu yang tua dan berpengalaman. Toat Beng Kiamsian tertegun. Dulu pernah dia menyerang pemuda ini sampai 10 jurus dan ternyata dia tidak dapat merobohkan. Akan tetapi ketika itu dia tidak menggunakan pedang tongkatnya. Kalau dia menggunakan pedang tongkatnya, mungkin dalam 1 atau 2 jurus saja dia sudah mampu mengalahkan pemuda itu. Kang Han, 10 jurus pun sudah terlalu lama. Engkau tidak akan dapat bertahan menghadapi pedangnya walau hanya 5 jurus saja. Ucapan ini bernada sungguh-sungguh penuh kekhawatiran, padahal sebenarnya merupakan pancingan yang amat cerdik dari Shou Chuin. Gadis ini sudah melihat kelihayan Kang Han yang dapat menandingi seorang datuk besar seperti Suat Hai Lo Kui. Kalau pemuda itu mampu menandingi Suat Hai Lo Kui, maka menghadapi Toat Beng Kiamsian dalam 10 jurus saja tidak mungkin dia dikalahkan, apalagi dalam 5 jurus. Bahkan mungkin sampai puluhan jurus akan mampu bertahan. Mendengar ucapan dan melihat sikap Shou Chuin, Toat Beng Kiamsian membentak. Baiklah, 10 jurus. Kalau pedangku selama 10 jurus belum mampu mengalahkanmu, engkau boleh pergi dari sini tanpa diganggu. Kang Han, berhati-hatilah. Pedang tongkat itu amat lihai sekali. Kembali Shou Chuin berseru. Hayo, orang muda. Kau boleh menggunakan senjata apapun, boleh kau pilih dari rak senjata itu untuk menghadapi pedangku, kata kakek itu sambil mengangkat tongkat di tangannya yang dalamnya terisi pedang. Pangcu. Kang Han tidak pernah menggunakan senjata, maka kalau kau menggunakan pedang, itu licik sekali namanya. Dia boleh memilih senjata yang disukainya. Aku tidak peduli, dia mau bersenjata atau tidak. Jangan khawatir, bibi guru. Aku memiliki pedangku ini. Kang Han mencabut pedang bengkoknya yang selama ini belum pernah dia pakai untuk berkelahi. Akan tetapi, mendengar nasihat Shou Chuin, dia tahu bahwa tentu ilmu pedang kakek timpang itu hebat dan dahsyat, maka kini dia menggunakan pedang pemberian ibunya atau pedang peninggalan ayah kandungnya. Melihat pemuda itu memegang sebatang pedang bengkok, Gan Butong tertawa. Hahaha, dia memegang sebatang pisau pemotong ayam. Dia mengejek. Diam, Su Heng. Engkau sudah dikalahkannya dengan mudah, kata Lo Siulan ketus. Akan tetapi Toat Beng Kiamsian memandang rendah pedang bengkok itu. Orang muda, bersiaplah menghadapi seranganku, bentaknya dan pedangnya sudah menyambar bagaikan kilat cepatnya. Singgi. Kang Han terkejut bukan main. Dahsyat sekali pedang itu menyambar, beberapa kali lipat lebih cepat dan kuat daripada pedang yang dimainkan Lo Siulan tadi.
Akan tetapi dia sudah siap, dengan gerakan tangkas dia mengelak sambil memutar pedang bengkoknya menangkis. Trang! Nampak bunga api berpercikan dan keduanya merasa betapa tangan yang memegang pedang menjadi panas dan tergetar. Jurus pertama. Zhou Chuin menghitung dengan suara nyaring sekali. Lo Chit merasa penasaran dan mulailah dia mengayun pedangnya dan menyerang dari segala jurusan dan dengan kecepatan kilat. Memang tidak kosong saja julukannya Dewa Pedang karena memang hebat sekali ilmu pedangnya. Namun, Kang Han juga memiliki ilmu Hong In Bun Hoat yang sakti. Dengan berloncatan ke sana-sini dan pedang bengkoknya mencoret-coret menuliskan huruf-huruf, dia dapat menghindarkan diri dari semua serangan kakek itu. Jurus kedua. Ketiga. Keempat. Zhou Chuin menghitung terus jurus-jurus yang dimainkan oleh kakek itu. Pada jurus ke-6, Kang Han sama sekali belum tersentuh pedang lawan, bahkan kini dia mampu membalas dengan gerakan coret-coretnya yang membingungkan lawan. Jurus ke-8. Toat Beng Kiamsian menjadi marah bukan main. Sudah 8 jurus lewat dan lawannya masih mampu menandinginya, bahkan mampu membalas serangannya. Dan dia sendiri tidak mengenal ilmu silat pedang lawan yang seperti coret-coret menuliskan huruf itu. Dia membentak keras sambil berjongkok dan menyabetkan pedangnya untuk membabat kedua kaki lawan. Hiat! Kang Han meloncat ke atas dengan gerakan ringan seperti seekor burung terbang sehingga babatan itu hanya lewat di bawah kedua kakinya. Jurus ke-9. Chuin berseru girang, akan tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi pucat dan ia memandang dengan hati cemas ketika melihat serangan jurus ke-10. Kini Lo Chit menggerakkan pedangnya ke atas, menyambut tubuh Kang Han yang melompat turun dan bukan pedangnya saja yang menyerang, akan tetapi juga tangan kirinya menghantam dengan ilmu pukulan halilintar. Bukan main hebatnya pukulan dan tusukan pedang ini dan tubuh Kang Han masih berada di udara. Sementara itu, melihat serangan lawan yang nekat dan berbahaya, Kang Han menggerakkan pedang bengkoknya untuk menangkis dan tangan kirinya juga dihantamkan ke depan menyambut pukulan halilintar lawan. Trang! Des! Hebat bukan main pertemuan kedua pedang itu, akan tetapi lebih dahsyat lagi pertemuan kedua telapak tangan. Akibatnya, tubuh Lo Chit terdorong sehingga dia terhuyung ke belakang, sedangkan Kang Han turun ke bawah dengan selamat. Jurus ke-10, bentak Chuin. Akan tetapi agaknya Lo Chit tidak mempedulikan teriakan itu dan kini bahkan menyerang lagi dengan lebih dahsyat ke arah Kang Han. Dan bersama dengan majunya Lo Chit, kini beberapa orang murid di antaranya Gan Butong juga hendak melakukan pengeroyokan. Melihat gelagat yang tidak baik ini, Chuin sudah meluncurkan sabuk sutranya yang berubah menjadi sinar putih menyerang ke arah Lo Siulan. Siulan terkejut akan tetapi tidak sempat mengelak dan tahu-tahu pinggangnya telah terlibat ujung sabuk dan sekali Chuin menarik, tubuh Siulan terdorong ke arahnya dan ia sudah menangkap gadis itu dan menodongkan jari-jari tangan kirinya ke atas ubun-ubun kepala Siulan. Tahan semua senjata atau aku akan membunuh Siulan, teriak Chuin dengan suara nyaring. Toat Beng Kiamsian Lo Chit menengok dan wajahnya berubah ketika dia melihat putrinya telah berada dalam ancaman tangan Chuin. Dia maklum bahwa sekali menggerakkan tangan itu ke arah ubun-ubun kepala anaknya, gadis itu tentu akan tewas. Tahan semua senjata dan mundur, bentaknya kepada para muridnya. Semua mundur dan memandang ke arah Chuin yang masih mengancam Siulan. Kang Han, mari kita pergi dari sini. Awas! Jangan ada yang mengikuti kami kalau ingin gadis ini selamat, kembali Chuin membentak dan ia mendorong Siulan berjalan di depan sedangkan ia dan Kang Han berjalan di belakangnya. Dengan cara ini mereka dapat keluar dari sarang Kui Kiampang tanpa ada yang berani menghalangi. Setelah tiba di luar, Chuin menotok Siulan sehingga gadis ini menjadi lemas dan roboh tak berdaya, kemudian mereka berdua berlari cepat meninggalkan tempat itu. Belasan di mereka berlari meninggalkan tempat itu sampai mereka memasuki sebuah hutan di lereng bukit. Mereka berhenti melepas lelah dan Kang Han berkata dengan nada suara menegur. Sui, kenapa menggunakan cara yang curang itu untuk menyelamatkan diri? Curang katamu? Bagaimana dengan Toat Beng Kiamsian itu? Sudah 10 jurus engkau bertahan terhadap serangannya, dia malah menyerang lagi dan maju mengeroyok. Mereka demikian banyak, bagaimana mungkin kita dapat melawan mereka? Kalau aku tidak menggunakan akal itu, apa kau kira kita bisa keluar dengan selamat? Kang Han menundukkan mukanya, harus mengaku kebenaran ucapan gadis itu.
Mengapa di dunia ini banyak orang yang tidak sungkan berlaku curang seperti ketua Kui Kiampang tadi? Itulah merupakan pelajaran pertama bagimu kalau engkau memasuki dunia Kang Ou, yaitu, jangan mudah percaya kepada siapapun juga atau engkau akan tertipu. Lebih banyak orang yang curang daripada yang jujur, lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Nah, sekarang tiba saatnya kita harus berpisah mengambil jalan masing-masing. Sui, kata Keng Han dengan suara sungguh-sungguh. Kalau perjalanan kita sama, menuju ke satu jurusan, yaitu Kota Raja, kenapa kita tidak melakukan perjalanan bersama saja? Tidak pantas seorang pemuda melakukan perjalanan bersama seorang gadis. Sui, bukankah engkau ini bibi guruku? Kenapa tidak pantas? Yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Pula, agaknya memang sudah semestinya kita melakukan perjalanan bersama sehingga dapat saling melindungi. Bayangkan saja, kalau kita tidak melakukan perjalanan bersama, engkau sudah celaka di tangan Tung Hai Lomo dan aku sudah celaka di tangan Toat Beng Kiam Sian. Dengan berdua, kita dapat mengatasi semua bahaya itu. Shou Chuin termenung, agaknya melihat kebenaran dalam ucapan pemuda itu dan ia mempertimbangkan. Tiba-tiba ia mengangkat mukanya dan bertanya. Keng Han, apakah engkau murid keluarga Pulau Es? Bukan, Sui. Bahkan aku selama hidup belum pernah bertemu dengan mereka. Akan tetapi ilmu silatmu itu. Aku pernah mendengar Subo bercerita tentang ilmu-ilmu keluarga itu. Katanya ada ilmu yang sifatnya seperti mencoret-coret dengan tangan atau pedang, yang disebut Hong In Bun Hoat, dan tadi engkau menggunakan ilmu itu, bukan? Terhadap gadis ini Keng Han tidak ingin berbohong. Memang sesungguhnya aku tadi memainkan ilmu Hong In Bun Hoat. Dan kau bilang bukan murid Pulau Es? Bukan, Sui. Aku tidak berbohong. Kudapatkan ilmu ini di sebuah gua di Pulau Hantu, bersama ilmu-ilmu lain. Ilmu apa saja? Kau tidak perlu mengaku kalau hendak merahasiakannya. Kepadamu aku tidak ingin menyembunyikan apa-apa, Sui. Selain Hong In Bun Hoat, aku juga menemukan pelajaran ilmu silat Toat Beng Bian Kun, ilmu tenaga sakti Fiang Sin Kang dan Swat Im Sin Kang. Gadis itu terbelalak dan Keng Han terpesona. Sepasang mata itu demikian indahnya ketika terbelalak, seperti bintang kembar yang bercahaya terang. Tapi semua itu adalah ilmu-ilmu keluarga Pulau Es? Entahlah, Sui. Aku hanya menemukannya di Pulau Hantu dan telah kupelajari semua itu selama 5 tahun. Pantas saja engkau mampu menandingi Swat Hai Lo Kui dan Toat Beng Kiam Sian. Dan Suci telah mengangkatmu sebagai murid. Betapa lucunya. Padahal Suci sendiri tak mungkin mampu menandingimu. Bahkan Subo sendiri belum tentu mampu. Engkau telah menguasai ilmu-ilmu langka yang sakti, Keng Han. Keng Han tersipu. Bibi guru terlalu memuji. Aku hanya seperti seekor burung yang baru belajar terbang dan baru saja meninggalkan sarangnya. Aku tidak mempunyai pengalaman apa-apa, maka kalau Sui Sudi melakukan perjalanan bersamaku, aku dapat belajar banyak. Tidak bisa. Kalau Subo mengetahui aku melakukan perjalanan dengan seorang pemuda, tentu ia akan marah sekali dan aku harus membunuhmu. Nah, pergilah. Akan tetapi, Sui. Suara Keng Han penuh permohonan dan penuh kekecewaan. Tidak ada tapi-tapian, Keng Han. Kita harus berpisah. Pergilah, atau aku akan marah kepadamu. Sui, kata Keng Han, akan tetapi melihat sinar mata itu mencorong marah, dia lalu memberi hormat dan berkata. Baiklah, Sui, aku tidak berani membantah. Harap Sui berhati-hati di jalan dan jagalah dirimu baik-baik, Sui. Dengan wajah sedih sekali Keng Han lalu memutar tubuhnya dan pergi meninggalkan gadis itu. Dia merasa tubuhnya menjadi lemas dan segala sesuatu nampak buruk baginya. Dia merasa kesepian, merasa ditinggalkan oleh sesuatu yang amat berharga baginya. Kalau tadinya, segala hal nampak menyenangkan, kini menjadi menyedihkan. Dia menengok dan tidak melihat lagi bayangan Chuin. Kesedihan dan kesepian melanda dirinya sehingga Keng Han tidak mampu melangkah lagi. Dia menjatuhkan dirinya duduk di atas batu dan termenung. Hidupnya terasa hampa. Kerinduan kepada Chuin begitu mencengkeram hatinya. Membayangkan bahwa dia tidak akan dapat bertemu lagi dengan gadis itu, membuat matanya menjadi basah dan hampir saja dia menangis seperti anak kecil kalau tidak ditahan-tahannya.
Tiba-tiba dia menyadari keadaannya dan menepuk kepalanya sendiri. Kenapa engkau menjadi cengeng seperti itu? Dia merasa malu kepada diri sendiri, malu kepada Shou Chuin. Kalau bibi gurunya itu melihat keadaannya, tentu ia akan menegurnya. Tolol! Cengeng! Kang Han memaki diri sendiri sambil bangkit berdiri dan dengan langkah tegap dia melanjutkan perjalanannya menuju ke timur, ke kota raja. Dia masih memiliki tugas yang teramat penting. Mencari ayah kandungnya. Shou Chuin sendiri merasa kesepian dan hatinya terasa berat harus berpisah dari Kang Han. Gadis ini merasa heran sekali. Belum pernah ia merasa kehilangan seperti ini. Apalagi kehilangan seorang sahabat, seorang pria. Tekanan yang diberikan Subonya sejak ia masih kecil membuat ia menganggap setiap orang pria itu palsu dan jahat. Apalagi setelah ia melihat sendiri betapa kaum pria selalu bersikap menjemukan kalau bertemu dengannya dimanapun. Pria semua mata keranjang dan ingin menggoda kalau bertemu dengannya. Akan tetapi kini ia bertemu Kang Han yang sama sekali berlainan dengan pria yang seringkali ia bayangkan dan yang pernah ia temukan. Kang Han sama sekali tidak kurang ajar, bahkan amat sopan dan bersikap baik sekali kepadanya. Maka, begitu Kang Han meninggalkannya dengan sikap demikian kecewa dan sedih, ia merasa kasihan sekali dan ikut pula berduka dan kehilangan. Baru sekarang ia merasa kesepian melanda hatinya. Akan tetapi gadis yang dididik menjadi keras hati ini dapat menekan perasaannya dan ia pun melakukan perjalanan seorang diri dengan cepat sekali. Pada suatu hari tibalah ia di sebuah dusun yang cukup besar dan ramai. Bahkan ia menemukan sebuah kedai makan di dusun itu. Karena perutnya sudah lapar, Shou Chuin memasuki kedai itu dan memesan makanan dan minuman teh. Kedai teh itu sudah banyak tamu yang sedang makan. Seperti biasa dialami Chuin, begitu ia memasuki kedai makan itu, banyak mata memandang dan banyak kepala menengok lalu terdengar suara berbisik-bisik dan tawa yang dibuat-buat. Namun ia tidak mempedulikan itu semua dan memesan makanannya kepada pelayan yang menghampirinya. 3 orang pria yang duduk di meja sebelahnya, menghentikan makan mereka ketika melihat Chuin. Mereka itu terdiri dari orang-orang yang berpakaian gagah, berusia antara 30 dan 40 tahun. Seorang di antara mereka, yang berusia 30 tahun, agaknya menjadi pemimpin mereka. Sayang ia bercadar sehingga kita tidak dapat melihat mukanya, kata seorang di antara mereka yang berusia hampir 40-an tahun. Aku yakin ia cantik seperti bidadari, kata orang kedua yang usianya 40-an tahun. Sudahlah, lanjutkan makan kalian dan jangan pedulikan orang lain, kata pemuda yang berusia 30-an tahun. Dia itu bertubuh tinggi besar dan nampak gagah dan tampan, mukanya bundar dan sepasang matanya lebar sehingga wajah itu nampak asing. Akan tetapi, Kongcu, yang ini berbeda dengan wanita biasa. Kami berani bertaruh bahwa ia seorang yang luar biasa sekali, penuh rahasia karena muka itu bercadar, kata orang pertama. Orang yang disebut Kongcu itu mencela. Kalau orang menutupi mukanya, apalagi kalau ia wanita, tentu itu cacat. Sudahlah, mari kita cepat selesaikan makan, kita harus melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan makan minum dan karena Chuin makan cepat dan tidak banyak, gadis ini lebih dulu selesai dan segera membayar makanan dan pergi meninggalkan kedai makanan itu tanpa mempedulikan orang lain. 3 orang itu juga sudah selesai makan dan mereka juga cepat-cepat meninggalkan kedai. Ketika Chuin berjalan keluar dari dusun itu, ia pun tahu bahwa 3 orang itu membayanginya. Ia pura-pura tidak tahu dan melangkah terus. Akan tetapi setelah tiba di jalan yang sepi, 3 orang ini berlari cepat menyusulnya. Tahan dulu, Nona, terdengar suara pria pertama yang berkumis dan berjenggot seperti kambing. Chuin berhenti dan menghadapi 3 orang itu. Ia melihat bahwa 2 di antara mereka memandangnya dengan mulut menyeringai, akan tetapi pemuda berusia 30-an tahun yang berwajah tampan dan gagah itu bersikap acuh tak acuh. Nona, tadi kita melihatmu di rumah makan, kata orang kedua yang hidungnya pesek. Lalu, mengapa kalian mengejarku? Tanya Chuin dengan ketus. Begini, Nona. Aku dan temanku ini bertaruh. Aku yakin bahwa wajahmu cantik seperti bidadari, sebaliknya dia yakin bahwa wajahmu cacat dan buruk. Nah, karena itu kami harap Nona suka membuka cadar Nona itu sebentar saja agar kami dapat melihatnya dan menentukan siapa yang menang bertaruh. Aku tidak peduli kalian bertaruh atau tidak,
Akan tetapi aku tidak akan membuka cadarku, kata Cuin dengan suara ketus dan marah. Ai, Nona. Mengapa Nona begitu pelit? Memperlihatkan muka sebentar saja, apa keberatan? Nah, kalau begitu biarlah aku yang membuka dan menyingkap cadar itu, kata si jenggot kambing dan tangannya meraih ke arah cadar di muka Cuin. Gadis ini mengelak mundur dan sambaran tangan itu luput. Siapa berani membuka cadarku dia akan mati, kata Cuin dengan suara membentak. Akan tetapi agaknya si jenggot kambing dan si hidung pesek menganggap kosong gertakan Cuin ini. Bahkan si hidung pesek tertawa. Hahaha, Tianko. Mari kita bertaruh lagi, siapa di antara kita yang lebih dulu dapat membuka cadar Nona ini? Si jenggot kambing tertawa. Hahaha, baik sekali. Jadi taruhan kita ada dua, mengenai muka gadis ini dan siapa yang lebih dulu menyingkap cadar. Keduanya lalu menerjang maju dan tangan mereka meraih untuk menyambar cadar putih yang menutupi muka Cuin. Laki-laki ketiga yang berwajah tampan itu masih memandang dengan tidak peduli. Marah sekali hati Cuin. Cepat ia mengelak sambil berloncatan dari serangan kedua orang yang hendak merenggut cadarnya dan ia pun menampar dengan pukulan tangan beracun. Akan tetapi kagetlah ia melihat betapa dua orang itu pun mampu mengelak dengan cepat. Kini keadaannya berubah. Dua orang itu bukan berebutan membuka cadar melainkan mengeroyok gadis itu. Terjadilah perkelahian yang seru. Akan tetapi, dua orang itu kecelik karena kini mereka bertemu batunya. Ternyata gadis bercadar itu lihai bukan main dan mereka terdesak hebat oleh pukulan dan tendangan Cuin. Padahal, kedua orang itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang lihai yang jarang bertemu tanding. Melihat ini, sepasang mata lebar dari pemuda tampan itu bersinar-sinar. Kalian mundurlah, bentaknya, dan kini dia sendiri yang maju melawan Cuin. Dua orang kawannya mentaati perintahnya dan mundur menjadi penonton. Cuin yang maklum bahwa kawannya tangguh, segera melolos sabuk sutranya yang menjadi senjatanya yang ampuh, dan mulai menyerang dengan sabuk sutranya. Akan tetapi pemuda itu dapat mengelak atau menangkis sambil mencoba untuk menangkap ujung sabuk sutra putih itu. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Sabuk sutra itu seolah hidup di tangan Cuin, bergerak seperti seekor ular dan setiap kali ditangkap dapat melesat cepat menghindar lalu menyerang lagi dengan patukan yang mengarah jalan darah karena sesungguhnya senjata lemas itu dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah. Selagi ramai-ramainya kedua orang ini bertanding, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan terdengar suara Keng Han. Bibi guru harap minggir biar aku yang menghadapinya. Bagaimana Keng Han dapat tiba di situ? Perjalanannya dengan Cuin memang searah, sama-sama ke timur sehingga tidak aneh kalau dia juga lewat di situ. Ketika dari jauh melihat perkelahian itu, jantungnya berdebar penuh kegembiraan dan ketegangan karena seorang wanita yang berpakaian putih bersenjata sabuk sutra putih itu siapa lagi kalau bukan Sou Cuin. Melihat orang yang dirindukannya ini hatinya merasa girang sekali, akan tetapi juga tegang melihat betapa lawan bibi gurunya itu amat tangguh. Apalagi setelah dekat dia mengenal pemuda itu sebagai Gulam Sang yang pernah ditandinginya. Gulam Sang, putra mendiang gurunya. Bahkan gurunya sebelum meninggal dunia berpesan agar dia bekerja sama dengan putranya itu. Maka cepat dia meloncat datang dan menyuruh bibi gurunya minggir. Gulam Sang juga mengenal Keng Han sebagai pemuda tangguh yang pernah dilawannya. Dia menjadi penasaran karena tadi belum sempat mengalahkan Cuin yang sudah didesaknya. Siapakah engkau yang mencampuri urusan kami? Bentaknya dan dia memandang kepada Keng Han dengan mata yang lebar itu mencorong. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.